Pulang dinas aku syok, baju-bajuku berserakan di teras rumah. Ternyata mertua mengusirku dan suami ceraikanku. 3 bulan kemudian aku datang ke pernikahannya dan bikin mereka syok. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Kereta api akhirnya meluncur perlahan memasuki stasiun, mengeluarkan suara desis panjang yang seolah mewakili kelegaan dalam diriku. Perjalanan dinas selama 7 hari keluar kota terasa begitu melelahkan. Sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan kosmetik, presentasi ke klien-klien di 3 kota berbeda minggu ini benar-benar menguras tenaga dan pikiran. Namun, di balik segala kelelahan itu, ada satu hal yang membuat semangatku tetap menyala. Pulang ke rumah, kepelukan hangat Mas Hasa, suamiku. Kulewati kerumunan penumpang dengan langkah sedikit tergesa, tas laptop tergenggam erat di tangan. Mata ini sudah tak sabar menatap wajahnya, menikmati senyum khasnya yang selalu berhasil membuat hatiku berbunga-bunga. 6 tahun pernikahan kami mungkin telah melewati banyak pasang surut, tapi cinta kami tetap kokoh. Setidaknya itulah yang selama ini kupercayai. Kuingat betapa mesra pelukannya saat melepas kepergianku seminggu yang lalu, dengan bisikan manis di telinga, hati-hati di jalan, sayang, aku akan merindukanmu. Kata-kata itu masih terngiang jelas, menghangatkan relung hatiku yang paling dalam. Saat menaiki taksi yang kutumpangi, jari-jariku sudah menari-nari di atas layar ponsel, membuka chat terakhir dengan Mas Hasa. Aku mengetik dengan semangat. Mas, aku sebentar lagi sampai. Jangan lupa siapkan kopi kesukaanku, ya? Aku kangen banget sama rasanya. Senyumku semakin lebar membayangkan dia sedang bersiap di dapur, menyeduh kopi dengan cara khusus yang hanya dia yang kuizinkan untuk melakukannya. Kopi racikannya selalu terasa lebih nikmat, mungkin karena diseduh dengan segenap cinta yang tulus. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Dari Mas Hasa. Jantungku berdebar sedikit, berharap dia membalas dengan kata-kata manis. Tapi yang ku terdengar hanyalah suaranya yang datar. Oke, hati-hati di jalan. Hanya itu. Tidak ada, aku juga kangen. Tidak ada, sampai jumpa sebentar. Aku menghela napas, mencoba membuang pikiran negatif. Mungkin dia sedang lelah, atau sedang sibuk menyiapkan kejutan. Ya, pasti itu. Mas Hasa selalu punya cara sendiri untuk membuatku merasa istimewa. Saat taksi semakin mendekati rumah, imajinasiku semakin liar. Mungkin dia telah menyiapkan makan malam romantis dengan lilin. Atau mungkin dia telah membelikanku hadiah kecil seperti yang sering dilakukannya dulu. Atau mungkin, apapun itu, yang penting aku sebentar lagi bisa memeluknya, bercerita tentang segala kesulitan dan keberhasilanku selama dinas, mendengarkan keluh kesahnya, dan tertawa bersama seperti biasanya. Terima kasih, Pak, ucapku pada sopir taksi saat turun di depan pagar rumah kami. Aku membayar ongkosnya dengan hati berdebar-debar, seperti pengantin baru yang akan bertemu suaminya setelah perpisahan singkat. Aku menarik napas dalam-dalam, menghirup udara malam yang sejuk. Inilah saatnya. Aku akan segera pulang ke pelukannya. Kuraih kunci rumah dari tas, dengan senyum bahagia yang tak bisa kusembunyikan. Segala lelah selama seminggu ini seolah terbayar lunas pada detik-detik menanti pertemuan ini. Kunci berderak masuk ke dalam lubangnya. Suara yang biasanya begitu familiar dan menenangkan, penanda aku tiba di tempat yang paling aku sebut rumah. Namun, malam ini, ada sesuatu yang terasa berbeda bahkan sebelum pintu terbuka. Sebuah firasat samar menggelitik di relung hatiku, tapi aku berusaha mengusirnya. Sudahlah, Reni. Kau terlalu lelah. Segera pelukan hangat Mas Hasa akan menghapus semua kelelahan ini, batinku membujuk. Saat kubuka pintu perlahan, senyum yang sejak tadi mengembang di bibirku seketika memudar, tergantikan oleh ekspresi bingung yang kemudian berubah menjadi ngeri. Mataku sulit mempercayai pemandangan yang tersaji. Bukan interior rumah yang rapi dan hangat yang menyambutku, bukan pula suara Mas Hasa yang bergegas dari dalam. Yang ada hanyalah tumpukan barang-barang pribadiku yang berserakan tak karuan di teras, bagaikan sampah yang baru saja dibuang. Mas? Panggilku lemah, suaraku serak. Tidak ada jawaban. Hanya senyap malam yang menyiksa.
Kulepaskan gagang koper yang kutarik, membiarkannya jatuh dengan suara keras. Kakiku berjalan tertatih mendekati tumpukan itu. Di sana, ada segala sesuatu yang mendefinisikan diriku selama 6 tahun terakhir. Gaun pengantin yang dulu dengan penuh cinta kujahit sendiri untuk resepsi kecil kami, sekarang terinjak-injak dan kusam. Album foto pernikahan kami yang biasanya tersimpan rapi di lemari, kini terbuka dengan halaman-halamannya terlepas. Foto-foto kami tersobek di bagian wajahku. Perhiasan sederhana pemberian Mas Hasa, kalung mutiara untuk ulang tahun ketiga pernikahan kami, terserak di lantai beton. Dokumen-dokumen penting, sertifikat, ijazah, bahkan paspor, berhamburan seperti sampah. Tidak, ini tidak mungkin. Desisku, tangan gemetar mengambil selembar foto di mana kami berdua tersenyum bahagia. Kini wajahku dicoret-coret dengan tinta merah. Dadaku sesak, udara seakan enggan masuk ke paru-paru. Ini seperti adegan di film horor terburuk, tapi 100 kali lebih menyakitkan karena ini nyata. Dengan panik, kurai ponselku. Jari-jariku yang dingin dan gemetar hampir saja menjatuhkan perangkat itu. Kutekan nomor Mas Hasa. 1 dering, 2 dering, rasanya seperti abadi. Akhirnya, suaranya terdengar. Halo? Suaranya datar, dingin, tanpa emosi. Bagaikan sedang berbicara dengan telemarketer yang mengganggu. Mas, aku Reni, ucapku, suaraku bergetar. Aku di depan rumah. Barang-barangku, semua barang-barangku ada di teras. Berantakan. Foto pernikahan kita, sobek. Mas, apa yang terjadi? Aku hampir tidak bisa menyelesaikan kalimatku. Isak tangis mulai menyumbat tenggorokan. Dia terdiam sejenak, terlalu lama untuk kenyamanan siapapun. Lalu, dengan suara yang tetap datar dan tanpa penyesalan, dia menjawab, persis seperti yang kamu lihat, Reni. Kamu tidak diinginkan lagi di sini. Tidak diinginkan? Apa maksudmu? Ini rumah kita. Teriakku, suaraku meninggi, dipenuhi kebingungan dan rasa sakit yang mulai menyebar. Mas, tolong jelaskan padaku. Ada kesalahan, ya? Ini pasti lelucon yang tidak lucu. Tidak ada kesalahan, Reni. Dan ini bukan lelucon, potongnya dengan tegas. Aku sudah memutuskan untuk mengakhiri pernikahan kita. Proses perceraian akan segera dimulai. Ambil barang-barangmu dan pergilah. Kepalaku pusing. Dunia seakan berputar dengan cepat. 6 tahun. 6 tahun membangun kehidupan bersama, saling mendukung melalui suka dan duka. Dan sekarang, dia mengakhirinya dengan sebuah telepon, dengan kata-kata dingin, sementara barang-barang hidupku dibuang seperti sampah. Tapi, kenapa? Mas? Apa yang salah? Apa yang telah kulakukan? Tanyaku, suaraku lirih, penuh keputusasaan. Aku merasakan air mata panas mengalir deras di pipiku, tapi aku terlalu syok bahkan untuk mengelapnya. Sebelum dia sempat menjawab, jika dia memang berencana untuk menjawab, suara lain, bernada tinggi dan penuh kebencian, menyambar dari speaker telepon. Itu adalah suara Bu Sari, ibu mertuaku. Kamu masih saja bertanya, Reni? Kamu pikir kamu siapa? Hardiknya, suaranya seperti pisau yang mengoyak-oyak hatiku yang sudah terluka. Sudah 6 tahun kamu tidak memberikannya keturunan. 6 tahun. Kamu hanya sibuk dengan kariermu, dinas kesana kemari, melupakan kewajibanmu sebagai istri. Kamu pikir Hasa butuh istri yang seperti kamu? Dia butuh wanita yang bisa memberinya keturunan, yang bisa menjaga rumah tangganya dengan baik. Kamu masih saja bertanya, Reni? Kamu pikir kamu siapa? Hardiknya, suaranya seperti pisau yang mengoyak-oyak hatiku yang sudah terluka. Sudah 6 tahun kamu tidak memberikannya keturunan. 6 tahun. Kamu hanya sibuk dengan kariermu, dinas kesana kemari, melupakan kewajibanmu sebagai istri. Kamu pikir Hasa butuh istri yang seperti kamu? Dia butuh wanita yang bisa memberinya keturunan, yang bisa menjaga rumah tangganya dengan baik. Aku terdiam, tak mampu berkata-kata. Tuduhan itu begitu kejam dan tidak adil. Kami belum dikaruniai anak, itu benar. Tapi kami berdua pernah membicarakannya, sepakat untuk tidak terburu-buru dan menikmati waktu berdua terlebih dahulu. Dan mengenai karir, Mas Hasa selalu mendukungku.
Dia selalu bilang bangga padaku. Bukan begitu, Bu. Belaanku lemah. Jangan membantah, potongnya lagi. Hasa sudah menemukan wanita yang lebih baik, yang tahu kewajibannya. Wanita yang tidak egois seperti kamu. Sekarang, ambil barang-barang kotormu itu dan jangan pernah kembali. Kamu tidak diinginkan di sini. Kamu tidak diinginkan dalam hidup anakku. Klik. Telepon diputus begitu saja. Aku terduduk lemas di lantai teras yang dingin, dikelilingi oleh reruntuhan kehidupan pernikahanku. Tangisku akhirnya meledak. Isak tangis yang dalam dan menyakitkan, mengguncang seluruh tubuhku. Suara dering telepon yang putus itu masih terngiang di telingaku, bergema bersama kata-kata penghancur yang baru saja kudengar. Tidak diinginkan, kata-kata itu terpatri di benakku, lebih menyakitkan daripada angin malam yang menerpa kulitku. Rumah yang selama ini kusebut sebagai istana, tempat aku membangun mimpi dan cinta, ternyata hanyalah ilusi. Dan aku, Reni, baru saja secara resmi dibuang dari dalamnya. Dinginnya lantai beton teras merambat melalui kain celanaku, tapi rasa itu tidak ada artinya dibandingkan dengan beku yang merasuk ke dalam tulang-tulangku. Aku masih terduduk di antara puing-puing kehidupan lamaku, tubuhku berguncang oleh isak tangis yang tak tertahankan. Ponsel di tanganku terasa bagaikan bara panas, objek yang baru saja menghantarkan keputusasaan mutlak. Kata-kata, kamu tidak diinginkan di sini, bergema di kepalaku, sebuah mantra kejam yang menghancurkan realitaku. Beberapa menit berlalu, atau mungkin jam, aku tidak bisa membedakannya. Kesadaranku datang dan pergi, diselingi oleh gelombang rasa sakit yang begitu fisik, seolah-olah seseorang telah menggorok perutku dan meninggalkan luka yang terbuka. Angin malam berhembus, menerbangkan beberapa helai kertas, mungkin print presentasi kerjaku yang dulu kususun payah, berkeliaran di teras seperti hantu. Mataku yang berkaca-kaca menatap foto pernikahan kami yang tersobek. Wajah Mas Hasa di foto itu masih tersenyum manis, penuh cinta. Bagaimana mungkin pria yang sama bisa berubah menjadi monster yang begitu dingin dan kejam? Ini pasti mimpi, batinku membujuk diri sendiri. Sebentar lagi aku akan terbangun di tempat tidur kami, dan Mas Hasa akan memelukku erat, menanyakan mimpi burukku, tapi bau debu dan aspal jalanan, serta tekstur kain gaun pengantinku yang kotor di bawah jari-jariku, semuanya terasa terlalu nyata. Terlalu menyiksa untuk dianggap sebagai mimpi. Dengan tangan yang masih gemetar tak terkendali, kuraih ponselku lagi. Sebagian kecil dari diriku, bagian yang masih naif dan berharap, yakin bahwa pasti ada penjelasan yang masuk akal. Mungkin ada perampok. Mungkin ada keadaan darurat. Mungkin apapun selain kenyataan pahit yang telah dijelaskan melalui telepon tadi. Harus kuhubungi lagi. Gumamku pada diri sendiri, suaraku serak dan parau. Pasti ada kesalahpahaman. Jari-jariku yang kaku dan dingin menekan-nekan layar ponsel, memanggil ulang nomor yang sudah sangat kuhafal. Setiap deringan terasa seperti pukulan palu di dadaku. Sekali, dua kali. Kali ini, butuh waktu lebih lama baginya untuk mengangkat. Akhirnya, sambungan terbentuk. Namun, yang kudengar bukanlah suara Mas Hasa, melainkan suara ibu mertuaku, Bu Sari, yang langsung menyambar tanpa basa-basi. Kamu lagi, hardiknya, suaranya penuh racun dan kebencian. Apa kamu tidak mengerti bahasa, Reni? Sudah dibilang jangan ganggu kami lagi. Bu, tolong, saya mau bicara dengan Mas Hasa. Pintaku, mencoba untuk terdengar tegas tapi yang keluar hanyalah suara lemah dan penuh keputusasaan. Ia tidak mau bicara dengan kamu. Kamu dengar tidak? Kamu sudah bukan siapa-siapa lagi. Teriaknya. Di latar belakang, kudengar suara Mas Hasa yang samar-samar. Biarin saja, Bu. Jangan diangkat. Mendengar itu, sakitku bertambah 10 kali lipat. Dia ada di sana. Dia mendengarkan. Dan dia tidak peduli. Tolong, Bu, saya hanya butuh penjelasan. 6 tahun, tidak mungkin diakhiri seperti ini. Saya berhak untuk tahu alasannya. Suaraku mulai meninggi, dipenuhi oleh kepanikan. Alasannya? Kamu tidak cukup baik untuk anak saya. Kamu mandul. Kariermu itu tidak ada artinya dibandingkan dengan kewajibanmu sebagai istri. Hasa butuh istri yang sebenarnya, wanita yang bisa memberinya keturunan, bukan wanita karir yang hanya membanggakan diri sendiri seperti kamu.
Setiap kata seperti cambuk yang mencabik-cabik harga diriku. Itu tidak adil, Bu. Kami belum punya anak karena kami berdua memutuskan untuk fokus dulu. Dan Mas Hasa selalu mendukung karir saya. Bohong, potongnya dengan kasar. Dia hanya bersikap baik karena ia pria yang baik. Tapi kamu tidak bisa membohongiku. Saya tahu dari awal kamu tidak pantas untuknya. Sekarang, ia sudah menemukan seseorang yang lebih muda, lebih patuh, dan yang pasti bisa memberinya keturunan. Jadi, terima nasibmu dan pergilah. Lebih muda, ucapku, tercekat. Informasi baru ini seperti tamparan di wajah. Jadi selama ini, iya. Ya, sudah lama, sahut Busari dengan sombongnya, seolah-olah itu adalah sebuah prestasi. Dan sekarang, kami, keluarganya, mendukung pilihannya. Kamu adalah masa lalu yang memalukan. Sekarang, jangan telepon lagi, atau kami akan laporkan kamu untuk pelecehan. Klik. Suara putusnya telepon kali ini terasa lebih keras, lebih final. Aku melemparkan ponselku ke tumpukan bajuku, tidak tahan lagi memegang objek yang menjadi sumber penderitaanku. Tubuhku terguling, berbaring di lantai, dikelilingi oleh barang-barang yang berserakan. Tangisku sudah tidak lagi bersuara, hanya air mata yang mengalir deras tanpa henti, membasahi kain yang tergeletak di dekat wajahku. Pikiranku berkecamuk. Sudah lama kata-kata itu menghantuiku. Berapa lama? Apakah setiap kali ia bilang, aku dinas, atau aku meeting larut malam, sebenarnya ia sedang dengan wanita lain? Apakah setiap pujian untuk presentasiku, setiap dukungan untuk kenaikan jabatanku, adalah kebohongan? Apakah 6 tahun pernikahan kami dibangun di atas fondasi kepalsuan? Rasa malu yang mendalam mulai menyusupi kesedihanku. Betapa bodohnya aku. Betapa mudahnya aku diperdaya. Aku, Reni, seorang wanita yang percaya diri di tempat kerja, yang bisa memimpin tim dan bernegosiasi dengan klien, ternyata hanya seorang istri yang naif dan dibuang di rumahnya sendiri. Matahari sudah benar-benar tenggelam, meninggalkanku dalam kegelapan, baik secara harfiah maupun metaforis. Aku berbaring di sana, di teras rumah yang bukan lagi rumahku, terisolasi dalam gelembung kesakitan dan pengkhianatan. Telepon yang kuharapkan akan memberiku kejelasan, justru telah menenggelamkanku lebih dalam ke dalam lubang keputusasaan yang gelap dan tanpa dasar. Kegelapan makin menyelimuti, dan dengan itu, hawa dingin mulai merasuk lebih dalam. Aku masih terbaring di lantai teras, tubuhku lemas bagai kain lap basah. Air mataku sudah mulai mengering, meninggalkan bekas garam yang gatal di pipi. Rasa syok perlahan mulai mereda, digantikan oleh suatu rasa hampa yang begitu luas dan dalam. Aku merasa seperti terapung di ruang hampa, terputus dari segala sesuatu yang pernah kukenal. Suara klakson mobil di kejauhan dan gonggongan anjing tetangga terasa seperti berasal dari dunia lain, dunia yang tidak lagi menjadi milikku. Tiba-tiba, sorot lampu mobil menyapu halaman, menerangi tumpukan barang-barangku dengan cahaya terang yang menyilaukan. Jantungku berdebar kencang, campuran harapan palsu dan ketakutan. Mungkin dia kembali. Mungkin dia datang untuk meminta maaf, untuk menjelaskan bahwa ini semua adalah kesalahan besar. Sebagian kecil diriku yang masih rapuh itu menggantungkan harapan pada kemungkinan itu. Pintu mobil terbuka. Sosok yang keluar bukanlah Mas Hasa yang datang dengan wajah penyesalan, melainkan Busari, dengan postur tegap dan wajah yang dikeraskan, diikuti oleh Mas Hasa sendiri yang keluar dari sisi pengemudi. Wajahnya kosong. Dia tidak menatapku, matanya justru menatap lurus ke pintu rumah, seolah-olah aku adalah hantu yang tidak terlihat. Sudah bangun juga kamu dari lamunannya? Sapa Busari dengan suara sarkastik, memecah kesunyian yang mencekam. Dia mendekat, berdiri tepat di depanku, memandangiku dari atas ke bawah dengan pandangan penuh hina. Kami lihat dari dalam kamu masih juga belum pergi. Apa kamu tunggu kami yang membereskan barang-barang sampah MU ini? Dengan susah payah, kuusahkan diri untuk duduk. Tubuhku terasa sakit semua. Mas. Ucapku lemah ke arah Mas Hasa, mengabaikan ibu mertuaku. Tolong, katakan padaku ini tidak benar. Dia akhirnya menoleh padaku, tapi matanya tetap dingin, bagaikan danau beku di musim dingin.
Aku sudah katakan semuanya lewat telepon. Reni, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Suaraku pecah, hampir berteriak. 6 tahun, Hasa. 6 tahun hidup kita bersama. Kamu mengakhirinya dengan mencecerkan barang-barangku di teras, seperti aku pengemis yang mengganggu? Kamu tidak punya hati. Bu Sari melangkah maju, menghalangi pandanganku kepada Mas Hasa. Hati? Kamu yang harusnya bertanya pada hatimu sendiri. Reni, apa kamu pikir dengan kariermu yang mentereng itu, kamu bisa menggantikan kebahagiaan seorang suami yang ingin punya keturunan? Kamu egois. Sekarang, lihatlah akibatnya. Aku mengalihkan tatapan kepedihanku padanya. Ibu, selama ini, apakah ibu selalu membenciku? Semua makan malam bersama, semua liburan keluarga. Apakah itu semua sandiwara? Dia mendecakkan lidahnya. Kami hanya bersikap baik. Tapi kamu tidak bisa membohongi seorang ibu. Aku tahu dari awal kamu tidak akan bisa membahagiakan Hasa. Dan sekarang, kebenarannya terbukti. Kebenaran apa? Tanyaku. Suaraku mulai meninggi karena frustrasi. Kebenaran bahwa kamu telah meracuni pikiran anakmu terhadapku? Kebenaran bahwa kamu ingin menyingkirkanku untuk menggantikannya dengan boneka yang kamu pilih sendiri? Wajah Bu Sari memerah. Jangan lancang. Kamu yang tidak tahu diri. Sudah diberitahu baik-baik malah membantah. Dia lalu menoleh kepada Mas Hasa. Hasa, katakan pada dia untuk pergi. Sekarang juga. Mas Hasa, yang selama ini diam, akhirnya menghela napas panjang. Dia mengeluarkan sepasang kunci dari sakunya. Bukan kunci rumah yang biasa kugunakan, tapi kunci yang tampak baru dan mengkilap. Kunci sudah diganti, Reni, ucapnya, suaranya datar dan final. Ambil barang-barangmu dan pergi. Jangan buat keributan. Ini sudah memalukan cukup. Memalukan. Aku tertawa getir. Suara tertawaku sendiri terdengar asing di telingaku. Yang memalukan adalah kamu, Hasa. Seorang pria dewasa yang membiarkan ibunya mengatur hidup dan pernikahanmu. Yang tidak punya keberanian untuk menghadapi istrimu secara bermartabat. Aku berdiri, kaki-kakiku masih gemetar. Tapi kemarahan mulai memberi kekuatan padaku. Kamu tidak layak mendapatkanku. Dan kamu, aku menatap tajam Bu Sari. Kamu adalah ibu mertua dari neraka. Aku berharap suatu hari nanti kamu akan mengalami sendiri rasa sakit yang kamu timpakan padaku hari ini. Bu Sari terlihat seperti tersiram air mendidih. Keluarkan dia. Sekarang. Mas Hasa mengambil langkah mendekat, bukan untuk memeluk atau meminta maaf, tapi untuk mengambil koper kosongku yang tergeletak dan melemparkannya ke arahku dengan kasar. Pergi, Reni. Atau aku akan memanggil polisi karena kamu melanggar hak milik pribadi. Kalimat terakhir itu seperti tamparan terakhir. Hak milik pribadi, rumah yang kusebut rumah selama 6 tahun, tiba-tiba menjadi hak milik pribadinya. Aku melihat ke wajahnya satu kali terakhir, mencoba mencari jejak pria yang dulu kucintai. Tidak ada. Yang ada hanyalah seorang pengecut yang bersembunyi di balik rok ibunya. Dengan getaran kemarahan dan rasa sakit yang tertahan, kuambil koper itu. Tanpa berkata-kata lagi, karena kata-kata sudah tidak ada artinya, aku mulai melemparkan barang-barangku yang berserakan ke dalam koper dengan gerakan kasar dan tidak karuan. Beberapa barang pecah, beberapa kertas tercecer lagi, tapi aku tidak peduli. Aku harus keluar dari sana. Aku harus menyelamatkan sisa-sisa harga diriku yang terinjak-injak itu. Setelah koper itu penuh dan masih banyak barang yang tertinggal, aku mengambil tas laptopku dan memutuskan untuk meninggalkan sisanya. Aku berbalik, menarik koper yang berat itu, dan berjalan menyusuri jalan setapak tanpa menoleh ke belakang. Aku mendengar suara pintu rumah dibuka dan ditutup dengan keras, diikuti oleh bunyi kunci yang diputar. Mereka telah mengunciku dari kehidupan mereka. Setiap langkah kakiku menjauhi rumah itu terasa seperti berjalan di atas kaca pecah. Tapi di balik setiap langkah yang menyakitkan itu, sebuah benih keras kepala mulai tumbuh. Mereka mungkin telah mengusirku dari rumah mereka, tapi mereka tidak akan bisa menghancurkan diriku. Aku, Reni, akan bangkit. Dan suatu hari nanti, mereka akan menyesal telah memperlakukanku seperti ini.
Janji itu kuucapkan dalam hati, di tengah kegelapan malam yang menyelimuti jalanan sepi. 3 hari. 3 hari aku terkurung di dalam kamar hotel murah yang pengap, dengan tirai tertutup rapat, menyimpan diri dari dunia luar. Dunia yang tiba-tiba terasa begitu asing dan bermusuhan. Aku bagai robot yang rusak, hanya bergerak untuk memesan makanan lewat aplikasi atau pergi ke kamar mandi. Sisanya, aku terbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kosong, membiarkan pikiran-pikiran kelam menggerogotiku. Setiap kali matahari terbenam, bayangan malam mengingatkanku pada kegelapan di teras rumah itu. Setiap dering telepon, yang ternyata hanya pemberitahuan promo atau kolega yang menanyakan kabar, membuat jantungku berdebar kencang, disusul oleh rasa mual ketika kusadari itu bukanlah Mas Hasa yang meminta maaf. Aku bahkan tidak berani menonton TV atau membuka media sosial, takut melihat sesuatu yang akan menghancurkan sisa-sisa diriku yang sudah remuk. Pada hari keempat, sesuatu dalam diriku bergolak. Rasa lapar yang begitu fisik, bukan hanya karena kurang makan, tapi rasa lapar akan keadilan, untuk hidupku sendiri, akhirnya memecahkan tembok keputusasaan. Air keran dingin yang kuguyur ke wajahku di wastafel kamar mandi hotel terasa seperti shock terapi. Pada hari keempat, sesuatu dalam diriku bergolak. Rasa lapar yang begitu fisik, bukan hanya karena kurang makan, tapi rasa lapar akan keadilan, untuk hidupku sendiri, akhirnya memecahkan tembok keputusasaan. Air keran dingin yang kuguyur ke wajahku di wastafel kamar mandi hotel terasa seperti shock terapi. Sudah cukup, Reni, bisikku pada bayangan di cermin. Seorang wanita dengan mata bengkak, rambut kusut, dan wajah pucat tak bernyawa. Sudah cukup. Kau tidak mati. Kau masih hidup. Aku ingat kata-kata terakhirku sebelum pergi. Aku berharap suatu hari nanti kamu akan mengalami sendiri rasa sakit yang kamu timpakan padaku hari ini. Itu bukan sekadar kutukan yang diucapkan dalam kemarahan. Itu adalah janji. Dan janji itu tidak akan terwujud jika aku hanya terbaring here, meratapi nasib. Dengan tekad yang baru ditempa dari keputusasaan, kuambil laptopku. Koneksi wifi hotel yang lambat terasa seperti ujian pertama. Aku membuka situs pencarian apartemen. Kriteria utamanya, terjangkau, bersih, dan yang paling penting, milikku sendiri. Tidak ada lagi yang bisa mengusirku dari tempat ini. Beberapa jam kemudian, setelah puluhan telepon dan perbandingan, aku menemukan sebuah apartemen studio di pinggiran kota. Lokasinya agak jauh dari kantor, tapi harganya masuk akal dan tersedia untuk langsung huni. Suara pemiliknya, seorang ibu parubaya yang ramah, di telepon terdengar seperti musik setelah hari-hari yang penuh dengan teriakan dan kata-kata kasar. "Ya, Bu. Saya tertarik. Bisa saya lihat sekarang juga?" tanyaku, berusaha menyembunyikan getar di suaraku. "Bisa, Nak. Sini saja. Ibu tunggu." Pertemuan dengan Ibu Ani, pemilik apartemen, adalah pertemuan pertama yang normal dan manusiawi setelah dunia lamaku runtuh. Dia tidak menatapku dengan penilaian atau iba yang tidak aku inginkan. Dia hanya menunjukkan apartemen kecil yang bersih, dengan jendela yang menghadap ke sebuah taman kecil. "Ini tempatnya, Nak. Kecil sih, tapi semoga cukup," ujarnya dengan sopan. Aku melihat sekeliling. Apartemen ini mungkin hanya seperempat ukuran rumahku yang dulu. Tapi di sini, tidak ada kenangan pahit. Tidak ada bayangan Bu Sari atau Mas Hasa. Tempat ini adalah kanvas kosong. Ini sempurna, Bu," jawabku, dan untuk pertama kalinya dalam 4 hari, sebuah senyuman tulus, meski kecil, menghiasi bibirku. "Saya ambil. Saya akan bayar uang muka dan sewa pertama sekarang juga." Setelah urusan administrasi selesai dan kunci apartemen baru berada di genggamanku, aku berdiri di tengah ruangan yang kosong. Kesendirian yang kurasakan berbeda dengan kesendirian di kamar hotel. Kali ini, kesendirian ini terasa membebaskan. Ini adalah ruangku. Aku yang memutuskan apa yang akan kumasukkan ke dalamnya, baik secara fisik maupun emosional. Keesokan harinya, aku memaksakan diri untuk pergi ke sebuah pusat perbelanjaan untuk membeli kebutuhan dasar. Kasur lipat, lemari pakaian portabel, beberapa peralatan makan sederhana, dan yang paling penting, sebuah mesin kopi murah. Jika Mas Hasa dan ibunya ingin menghancurkan ritual kopi pagi yang dulu selalu kami bagi,
maka aku akan menciptakan ritual kopi untuk diriku sendiri. Saat aku merakit lemari pakaian sendiri, sekrup demi sekrup, rasa capai yang kurasakan adalah capek yang membanggakan. Ini adalah pekerjaanku, hasil usahaku. Tidak ada yang bisa mengambil ini dariku. Malam itu, aku duduk di lantai, bersandar pada kasur lipat, menyeruput kopi racikanku sendiri. Rasanya tidak sebagus yang biasa dibuat Mas Hasa, terlalu pahit dan terlalu kuat, tapi ini milikku. Setiap tegukan adalah deklarasi kemandirian. Aku mengeluarkan ponselku dan memblokir nomor Mas Hasa dan Bu Sari. Aku juga memutuskan untuk sementara waktu menghapus aplikasi media sosial. Aku tidak butuh racun mereka dalam hidupku yang baru. Aku perlu waktu untuk menyembuhkan luka-lukaku, untuk menemukan kembali siapa Reni sebenarnya, tanpa label sebagai istri seseorang atau menantu seseorang. Perjalanan masih panjang. Rasa sakit itu masih ada, seperti latar belakang yang konstan dalam pikiranku. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya sejak malam itu, aku merasa ada secercah cahaya di ujung terowongan yang gelap. Aku mungkin telah diusir dari rumah lamaku, tapi aku baru saja meletakkan batu pertama untuk fondasi rumah baruku. Sebuah rumah yang dibangun bukan di atas tanah cinta yang rapuh, tapi di atas batu karang kekuatan diriku sendiri. Dan itu adalah awal yang lebih baik daripada akhir yang mereka rencanakan untukku. Kenyamanan rapuh yang mulai kubangun di apartemen baruku segera dihancurkan oleh amplop coklat resmi yang tiba seminggu kemudian. Amplop itu berisi gugatan cerai dari Mas Hasa. Saat membacanya, tanganku gemetar, bukan karena sedih, tapi karena kemarahan yang membara. Isinya penuh dengan kebohongan dan distorsi yang keji. Kompensasi? Dia minta saya yang membayarnya kompensasi. Batinku tak percaya. Dalam dokumen itu, disebutkan bahwa karena kegagalan saya memenuhi kewajiban sebagai istri, sebuah frasa yang samar namun bernada merendahkan, dan fokus berlebihan pada karir yang mengakibatkan keretakan rumah tangga, Mas Hasa menuntut agar saya tidak mendapat pembagian harta gonogini sama sekali. Bahkan, ada klausul yang menyatakan bahwa saya harus mengembalikan semua perhiasan yang pernah diberikan selama pernikahan. Perhiasan yang sudah berserakan di teras dan sebagian bahkan hilang. Pertemuan pertama dengan pengacaraku, Ibu Siska, seorang wanita parubaya dengan mata tajam dan aura berwibawa, hanya mengonfirmasi kekhawatiranku. Kami duduk di ruang konferensinya yang minimalistis. Ini adalah gugatan yang sangat agresif dan, jujur, tidak berdasar, Ibu Reni, ujarnya sambil menyusun dokumen. Tuduhan, kegagalan memenuhi kewajiban, sangat subjektif dan sulit dibuktikan di pengadilan. Ini jelas strategi untuk menekan Anda secara psikologis dan finansial. Apa yang harus saya lakukan, Bu? Tanyaku, berusaha tenang meski dada sesak. Rumah itu, kami beli bersama. Saya yang membayar DP-nya dengan bonus pekerjaan saya. Bukti transfernya masih ada. Itu bagus. Kita akan melawan. Kita akan ajukan bukti kontribusi finansial Anda, serta bukti bahwa selama ini Anda juga yang menanggung biaya hidup sehari-hari. Ibu Siska menatapku meyakinkan. Percayalah, pengadilan sudah sering menghadapi kasus seperti ini. Mereka tidak akan begitu saja mengabaikan hak-hak Anda. Pertemuan pertama di pengadilan agama adalah pengalaman yang menghancurkan sekaligus membuka mata. Duduk berseberangan dengan Mas Hasa, yang kini tampak begitu asing dengan setelan mahalnya, adalah sebuah siksaan. Dia bahkan tidak menatapku. Di sampingnya duduk Bu Sari, yang sesekali melontarkan tatapan penuh kebencian, dan pengacaranya yang terlihat licik. Hakim yang terhormat, buka pengacara Hasa dengan suara merdu namun menusuk. Pihak termohon, Ibu Reni, telah secara konsisten mengabaikan kewajiban domestiknya sebagai istri. Perhatiannya yang berlebihan pada karir telah menyebabkan suami saya, Tuan Hasa, merasa terabaikan dan tidak dihargai. Lebih parih lagi, setelah 6 tahun pernikahan, tidak ada keturunan yang dihasilkan, yang merupakan impian setiap pasangan. Aku menggigit bibir sampai hampir berdarah. Ibu Siska membalas dengan tenang. Hakim yang terhormat, klien saya adalah seorang profesional yang sukses. Dukungan finansialnya justru menjadi tulang punggung keluarga di banyak kesempatan. Adapun masalah keturunan, ini adalah keputusan bersama dan tidak pernah menjadi sumber konflik hingga campur tangan dari pihak keluarga Tuan Hasa. Prosesnya berlarut-larut,
melelahkan secara mental dan finansial. Setiap sidang seperti pertempuran kecil di mana harga diri dan masa depanku dipertaruhkan. Mas Hasa dan timnya terus mengajukan bukti-bukti yang dipelintir, seperti tagihan kartu kreditku untuk kebutuhan dinas yang mereka klaim sebagai pemborosan, atau jadwal kerjaku yang padat sebagai pengabaian. Di luar ruang sidang, Bu Sari bahkan pernah menghampiriku. "Dengar, Reni," desisnya suatu hari di lorong, suaranya rendah tapi penuh ancaman. "Lepaskan saja semua tuntutanmu. Terima saja cerai ini dengan baik-baik. Kalau tidak, kami akan pastikan reputasimu hancur. Kami akan sebarkan bahwa kamu memang istri yang tidak becus dan tidak bisa memberi keturunan." Aku menatapnya, rasa takut digantikan oleh kemarahan yang dingin. "Lakukan saja, Bu. Sebarkan. Tapi ingat, setiap kebohongan yang kalian tebarkan akan menjadi bumerang. Saya punya bukti-bukti, termasuk rekaman telepon di mana Anda menghina dan mengusir saya." Wajahnya berubah pucat sebelum dia berbalik dan pergi dengan langkah cepat. Pertempuran hukum ini bagai penyulingan yang kejam. Ini menyaring segala emosi lemah yang masih tersisa. Setiap kebohongan yang dilontarkan Hasa, setiap fitnah yang diucapkan Bu Sari, membakar sisa-sisa cinta dan kenangan indah yang kusimpan. Rasa sakitnya masih ada, tapi telah berubah bentuk. Bukan lagi sakit karena kehilangan cinta, tapi sakit karena menyadari betapa rendah dan kejinya orang yang pernah kukasihi bisa menjadi. Setiap kali pulang dari sidang yang melelahkan, aku akan kembali ke apartemen kecilku, memandangi kota dari jendela, dan meneguhkan tekad. Perjuangan ini bukan lagi tentang mempertahankan harta, meskipun itu penting, tapi tentang mempertahankan hakku untuk diakui, untuk dibicarakan dengan jujur, dan untuk mendapatkan keadilan. Mereka mungkin telah mengambil rumah dan suamiku, tapi mereka tidak akan mengambil harga diriku dan hakku untuk berdiri setara di depan hukum. Proses yang menyiksa ini justru mengubahku dari korban yang terluka menjadi seorang pejuang yang tangguh. Ketenangan yang akhirnya mulai kurasakan setelah keputusan pengadilan, yang memberiku bagian yang adil dari harta Gonogini, terasa seperti kemenangan kecil. Aku bisa bernapas lega, fokus pada pekerjaan, dan perlahan-lahan membangun kembali kepercayaan diriku yang sempat hancur. Apartemen kecilku sudah terasa seperti rumah, dihiasi dengan barang-barang pilihan sendiri dan kenangan baru yang kuciptakan tanpa campur tangan siapapun. Suatu sore, sepulang dari kantor, kuperiksa email di tablet sambil menyeruput teh hangat. Lalu, mataku tertumbuk pada satu email dengan subjek yang membuat darahku membeku. Undangan pernikahan Hasap Siska. Jantungku berhenti berdetak selama sepersekian detik. Dengan tangan gemetar, kubuka email itu. Tampilan undangannya elegan dan mahal, bergambar foto Mas Hasa dan seorang wanita cantik berambut panjang, Siska. Mereka terlihat sangat mesra. Wajah Hasa dipenuhi senyum bahagia yang tak pernah kulihat lagi di akhir pernikahan kami. Rasanya seperti pisau yang ditusukkan kembali ke luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Tapi yang lebih menyakitkan adalah pesan kecil yang tercantum di bagian bawah undangan, seolah-olah sengaja ditambahkan hanya untukku. Untuk Reni. Semoga kamu baik-baik saja. Aku ingin kamu tahu bahwa aku akhirnya menemukan kebahagiaan sejatiku bersama Siska. Aku harap kamu bisa move on dan menemukan jalan hidupmu sendiri. Untuk menjaga kenyamanan semua pihak, lebih baik kamu tidak menghadiri acara ini. Hasa. Kutatap layar tabletku. Rasa sakit dan kemarahan bergolak di dalam dada. Kebahagiaan sejati. Jadi, 6 tahun bersamaku adalah kebohongan? Dan dia berani sekali, mengirimiku undangan ini hanya untuk kemudian melarangku hadir? Ini bukan sekadar undangan. Ini adalah penghinaan terakhir. Ini adalah cara mereka untuk mengatakan, lihat, kami bahagia tanpamu. Kamu adalah penggalan masa lalu yang menyedihkan. Air mata kemarahan menggenang di mataku, tapi kali ini, aku tidak membiarkannya jatuh. Aku mengusapnya dengan kasar. Tidak, aku tidak akan membiarkan mereka melakukan ini padaku lagi. Aku tidak akan membiarkan mereka merasa menang. Ibu Siska, pengacaraku, pernah berkata padaku di akhir proses perceraian, Ibu Reni, hidup terbaik adalah balas dendam terbaik. Tunjukkan bahwa kamu lebih baik tanpa mereka. Dia benar. Sebuah tekad membaja mengkristal di dalam diriku. Aku akan hadir di pernikahan itu.
Bukan sebagai seorang korban yang meratap, bukan sebagai pengacau yang pahit, tapi sebagai wanita yang anggun, percaya diri, dan, yang paling penting, telah move on. Aku akan menjadi pengingat yang hidup bagi mereka bahwa aku masih ada, bahwa aku tidak hancur, dan bahwa aku justru berkembang pesat setelah kepergian mereka. Aku membalas email undangan itu dengan santun. Kepada Hasab Siska, terima kasih atas undangannya. Selamat atas pernikahan kalian. Saya akan hadir untuk memberikan penghormatan terakhir pada babak lama dan menyaksikan kebahagiaan baru Mas Hasa. Reni. Setelah mengirim balasan itu, aku berdiri dan berjalan ke balkon apartemenku, menghirup udara malam dalam-dalam. Rasanya seperti memutuskan untuk terjun payung, menakutkan, tapi juga memicu adrenalin. Aku tahu ini adalah keputusan yang berisiko. Tapi lebih berisiko membiarkan mereka berpikir mereka telah memenangkan permainan ini tanpa perlawanan. Aku sudah bukan lagi Reni yang lemah, yang menangis di teras rumah. Aku adalah Reni yang bertahan dari pertempuran hukum yang kotor, yang bangkit dari abu kehancuran, dan yang karirnya justru semakin bersinar. Dan mereka akan melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Pesan Hasa yang melarangku hadir justru menjadi bahan bakar terbaik. Itu menunjukkan bahwa dia masih takut padaku, takut pada bayang-bayang masa lalunya. Nah, aku akan penuhi ketakutannya. Aku akan hadir dan menjadi tamu yang tak terlupakan. Bukan dengan teriakan atau air mata, tapi dengan senyuman, keanggunan, dan kebenaran yang akan kusampaikan dengan tenang. Malam itu, bukannya meratapi nasib, aku justru mulai merencanakan penampilanku. Ini akan menjadi penampilan terbaik dalam hidupku. Bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Untuk membuktikan pada diriku bahwa aku bisa menghadapi monster dari masa laluku tanpa gentar. Undangan yang awalnya adalah tamparan, kini telah kubah menjadi sebuah tantangan. Dan aku, Reni, tidak pernah mundur dari tantangan. Keputusan untuk menghadiri pernikahan itu seperti meminum secangkir adrenalin murni. Semangat itu menyala-nyala selama beberapa jam, sebelum akhirnya keraguan dan kecemasan mulai menyusup di kegelapan malam. Apa aku sudah gila? Hadir di pernikahan mantan suami yang menceraikanku dengan cara begitu hina? Bayangan akan tatapan iba, bisik-bisik, atau bahkan cibiran dari tamu lainnya membuat perutku mual. Namun, begitu kubuka kembali email balasanku yang singkat dan sopan, serta kubaca lagi pesan Hasa yang arogan, tekadku kembali membara. Ini bukan tentang mereka. Ini tentang penutupan. Ini tentang mengambil kembali kendali atas narasi hidupku. Mereka mengusirku seperti sampah, dan sekarang mereka ingin aku menghilang begitu saja. Aku tidak akan memberi mereka kenyamanan itu. Keesokan harinya, aku memanggil satu-satunya orang yang kupercayai untuk membantuku dalam misi ini. Maya, sahabatku sejak kuliah yang selalu blak-blakan dan punya selera fashion yang tajam. Kami bertemu di sebuah kafe yang sunyi. Kau serius, Ren? Tanya Maya. Matanya membelalak setelah kuceritakan rencananya. Kau mau datang ke pesta pernikahan si bajingan itu? Itu seperti berjalan sendiri ke sarang singa. Aku tahu kedengarannya gila, Mei, jawabku, menyeruput latteku. Tapi dia mengirimiku undangan itu dengan pesan yang intinya, jangan datang. Itu penghinaan terakhir. Aku tidak akan biarkan dia dan ibunya yang toksik itu merasa menang. Maya menghela napas panjang, lalu senyum licik mulai mengembang di bibirnya. Oke, kalau kau sudah putuskan, aku akan pastikan kau jadi singa betina yang paling anggun dan mematikan di sana. Mereka tidak akan tahu apa yang menabrak mereka. Hari itu juga, kami berburu gaun. Bukan gaun yang norak atau terlalu seksi yang akan membuatku terlihat berusaha keras. Kami mencari sesuatu yang elegan, sophisticated, dan yang paling penting, membuatku merasa percaya diri. Setelah mencoba belasan gaun, akhirnya kami menemukannya. Sebuah gaun shade dress sederhana berwarna hijau toska, dengan potongan yang sempurna di tubuhku, bahannya jatuh dengan indah, dan membuat kulitku bersinar. Harganya membuatku bergidik, hampir sebesar gajiku sebulan. Tapi melihat bayanganku di cermin, aku tahu ini adalah investasi yang diperlukan. Ini dia, bisik Maya, berdiri di belakangku. Kau terlihat elegan dan kuat. Mereka akan makan hati. Langkah selanjutnya adalah aksesori.
Kami memilih sepasang anting mutiara sederhana dan sepatu hak tinggi yang nyaman. Tidak berlebihan, tapi cukup untuk menyempurnakan penampilan. Sekarang, yang paling penting, kata Maya sambil menyeruput smoothie-nya, adalah attitude-mu di sana. Bagaimana kau akan bersikap? Aku menarik napas dalam-dalam. Aku akan bersikap normal. Seperti tamu lainnya. Aku akan menyapa mereka, mengucapkan selamat, dan aku akan katakan yang sejujurnya. Jujur tentang apa? Tentang siapa mereka sebenarnya. Tapi tidak dengan teriakan. Dengan senyuman. Aku berlatih tersenyum kecil di depan cermin kafe. Aku akan biarkan kebenaran yang kusampaikan dengan tenang itu yang membuat mereka tidak nyaman. Maya mengangguk-angguk. Kagum. Aku suka itu. Psychological warfare. Mereka mengharapkanmu datang sebagai wanita gila yang pahit. Tapi kau akan datang sebagai wanita sukses yang sudah move on. Itu akan jauh lebih mematikan. Malam sebelum pernikahan, aku berdiri di depan cermin apartemenku, mengenakan gaun itu sekali lagi. Aku memandangi bayanganku sendiri. Aku melihat seorang wanita dengan mata yang telah melihat banyak rasa sakit, tapi juga penuh tekad. Seorang wanita yang tidak lagi mencari validasi dari orang lain. Gaun ini hanyalah bungkusnya. Kekuatan yang sebenarnya ada di dalam. Kubaringkan gaun itu dengan hati-hati, lalu kuraih buku catatanku. Kutuliskan beberapa poin yang ingin kusampaikan, bukan sebagai naskah, tapi sebagai pengingat untuk diriku sendiri. 1. Tetaplah tenang dan anggun. 2. Senyum. Selalu senyum. 3. Ucapkan selamat. 4. Jangan naik ke provokasi. 5. Bicaralah kebenaran dengan lembut dan biarkan itu bergema. Aku tahu besok akan menjadi medan perang yang berbeda. Tidak ada yang akan berteriak atau melempar barang. Tapi tensinya akan tinggi, dan setiap kata akan menjadi senjata. Aku mempersenjatai diriku bukan dengan kemarahan, tapi dengan ketenangan dan kebenaran. Saat aku mematikan lampu dan berbaring, jantungku berdebar kencang, tapi kali ini, lebih karena antisipasi daripada ketakutan. Aku telah mempersiapkan segalanya dengan sempurna. Sekarang, tinggal menunggu waktu untuk tampil dan menunjukkan kepada Hasa, Bu Sari, dan semua orang yang hadir, bahwa Reni tidak mudah dihancurkan. Bahwa justru, seperti Phoenix, aku telah bangkit dari abu lebih cantik dan lebih kuat. Persiapan ini bukan hanya untuk sebuah pesta pernikahan. Ini adalah untuk rekor duniaku yang baru. Hari H pun tiba. Matahari pagi menyinari apartemenku dengan sinar keemasan yang seolah menyiratkan harapan baru. Tidak ada lagi kegelisahan yang menggerogoti, hanya sebuah ketenangan aneh yang menyelimutiku, seperti prajurit yang telah siap bertempur dan menerima segala kemungkinan. Ritual pagiku berjalan dengan tenang. Mandi, merias wajah dengan natural namun flawless, dan menata rambutku menjadi sanggul rendah yang sederhana namun elegan. Saat aku mengenakan gaun hijau toska itu, sekali lagi aku berdiri di depan cermin panjang. Bayangan yang memantul bukan lagi wanita yang hancur atau penuh keraguan, melainkan seorang profesional yang percaya diri, siap menghadapi dunia. Gaun itu memang ajaib. Membentuk siluet yang ramping dan membuatku merasa kuat. Kutambahkan lapisan lipstik nude yang mempertegas senyumku, dan sepasang high heels yang membuatku berdiri lebih tegak. Maya menjemputku dengan mobilnya. Saat aku meluncur ke kursi penumpang, dia bersiul pelan. Wow, Ren. Mereka tidak akan siap untuk ini. Kau terlihat seperti CEO yang lagi happy, bukan mantan istri yang patah hati. Itu yang kuharapkan. Jawabku sambil memasang seat belt. Aku sudah tidak merasakan patah hati lagi, Mei. Yang ada sekarang lebih ke keinginan untuk membuka mata mereka. Perjalanan ke hotel tempat resepsi digelar terasa begitu cepat. Hotel itu memang mewah, salah satu yang terbaik di kota. Melihat kemewahannya, hatiku sedikit tersentak. Dulu, aku dan Hasa hanya bisa memimpikan resepsi di tempat seperti ini. Ternyata, dengan wanita yang lebih baiknya, dia bisa mendapatkannya. Tapi aku segera mengusir pikiran itu. Ini bukan tentang membandingkan. Ini tentang aku. Saat kami berjalan menuju ballroom, kudengar gemuruh suara para tamu dari balik pintu. Maya memeluk bahuku cepat. Aku tunggu di sini. Ingat, kau yang memegang kendali. Senyuman dan ketenangan adalah senjatamu.
Aku akan siap siaga jika ada yang tidak beres. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua keberanian yang kumiliki. Kemudian, dengan langkah pasti, kubuka pintu ballroom yang besar itu. Seketika, segelintir orang yang berada di dekat pintu menengok ke arahku. Riuh rendah suara tamu sedikit mereda, berganti dengan bisikan-bisikan yang mulai bermunculan. Aku bisa merasakan ratusan pasang mata tertuju padaku. Beberapa dengan rasa penasaran, beberapa dengan pengenalan, dan beberapa dengan keterkejutan yang tak tersembunyikan. Aku tidak terburu-buru. Aku berdiri sejenak di sana, membiarkan diriku terlihat. Senyum kecil yang santai dan percaya diri tetap kupasang. Mataku menyapu ruangan, seolah mencari seseorang yang dikenali, sebelum akhirnya tertuju ke pusat perhatian, pelaminan di mana Hasa dan Siska sedang duduk. Wajah Bu Sari, yang sedang berbicara dengan seorang tamu, berubah pucat pasi saat matanya menangkapku. Bibirnya terkatup, dan aku bisa melihat genggamannya pada gelas wine yang putih. Melihat ekspresinya yang syok, hampir saja sebuah senyum kemenangan muncul, tapi ku kendalikan. Tetaplah anggun, Reni. Kemudian, tatapanku berpindah ke Hasa. Dia sedang membetulkan dasinya, tapi gerakannya terhenti saat melihatku. Matanya membelalak, penuh dengan rasa tak percaya dan ketakutan. Ya, ada ketakutan di balik keterkejutannya. Dia jelas-jelas tidak menyangka aku akan benar-benar datang, dan pasti tidak dalam penampilan seperti ini. Dia mungkin mengharapkan aku datang dengan mata bengkak dan wajah sedih, bukan sebagai wanita percaya diri yang justru membuatnya terpesona untuk sedetik. Aku tahu, desis Sari. Tapi dengerin, aku baru dapat info. Hendra tahu tentang flash disk itu. Dia punya mata-mata di tim IT. Kamu harus pindahkan data itu sekarang. Tepat setelah Adam menutup telepon, dia mendengar suara langkah kaki di koridor luar. Cepat-cepat dia mencabut flash disk dan menyembunyikannya di dalam saku celananya. Tidak sampai 5 detik kemudian, terdengar ketukan di pintu. Siapa? Panggil Adam sambil berjalan mendekati pintu. Keamanan gedung. Pak, ada laporan kebocoran gas di lantai ini. Tapi Adam bisa merasakan sesuatu yang tidak beres. Suara itu terdengar dipaksakan. Melalui lubang intip, dia melihat 2 pria berpakaian preman berdiri di luar. Bukan satpam seragam seperti biasanya. Tunggu sebentar, kata Adam sambil mengambil ponselnya. Dengan cepat dia mengirim pesan darurat kepada Pak Wadi dan Sari. Darurat. Apartemen saya diserbu. Sebelum dia sempat melakukan apa-apa lagi, pintu apartemennya didobrak dengan kasar. 2 pria bertubuh kekar masuk dengan langkah agresif. Kami butuh flash disk itu, Pak Adam, kata salah satu pria dengan suara rendah tapi mengancam. Saya tidak tahu apa yang kalian bicarakan, jawab Adam, berusaha tetap tenang sambil mundur beberapa langkah. Pria itu tersenyum sinis. Jangan buang-buang waktu kami. Kami tahu Sari memberikannya padamu. Serahkan sekarang. Atau apa? Tiba-tiba suara Pak Wadi menggema dari pintu yang terbuka. Dia berdiri di sana dengan 4 pengawal perusahaan dan 2 orang polisi. Langsung tangkap mereka, perintahnya. Kekacauan pun terjadi. 2 penyusup itu berusaha melarikan diri, tetapi dengan cepat dilumpuhkan oleh pengawal dan polisi. Keesokan harinya, situasi di Wadi Corp seperti medan perang yang baru saja ditinggalkan. Adam dan Pak Wadi duduk di ruang rapat khusus, dikelilingi oleh tim hukum perusahaan dan beberapa orang dari kepolisian. Ini bukti yang sangat kuat, kata seorang penyidik sambil memeriksa flash disk tersebut. Tapi kami butuh sumber asli dari data ini. Siapa, S, yang disebut dalam catatan itu? Sari, yang juga hadir dalam pertemuan itu, menarik napas dalam. Saya yang kirim, akunya dengan suara bergetar. Selama setahun terakhir, saya mengumpulkan bukti-bukti ini. Tapi saya tidak berani mengungkapkannya sampai ada orang seperti Adam yang datang. Pak Wadi menatap Sari dengan campuran kaget dan kagum. Kenapa tidak kamu beritahu saya langsung? Karena saya tidak tahu siapa yang bisa dipercaya, jawab Sari jujur. Ayah saya, dulu juga bekerja di sini. Dia mencoba membongkar praktik korupsi yang sama, tapi dia ditemukan tewas dalam kecelakaan mobil yang mencurigakan. Ruangan mendadak hening. Adam sekarang memahami mengapa Sari begitu berhati-hati.
Tapi ini belum semuanya, lanjut Sari, mengambil laptopnya. Dari data yang kita punya, saya berhasil melacak satu nama yang terus muncul, Jonathan Lim. Mendengar nama itu, wajah Pak Wadi berubah pucat. Jonathan Lim? Bos sindikat properti terbesar di Asia. Tepat, kata Sari. Dia yang membiayai proyek-proyek ilegal ini dari belakang. Hendra hanya pionnya. Adam sekarang memahami mengapa Hendra begitu percaya diri. Dia dilindungi oleh orang yang sangat berkuasa. Ada satu hal lagi, kata Adam tiba-tiba. Semua mata tertuju padanya. Dalam data itu, ada catatan tentang pertemuan rahasia besok malam. Di Klub Marina. Mereka akan membahas pengalihan dana proyek yang baru. Penyidik utama mengangguk serius. Kita bisa menyiapkan penyadapan. Tapi kita butuh orang dalam. Semua orang terdiam, sampai akhirnya Adam berbicara. Saya akan melakukannya. Tidak, protes Pak Wadi dan Sari hampir bersamaan. Terlalu berbahaya, tambah Pak Wadi. Kamu tidak tahu seperti apa orang-orang ini. Tapi saya satu-satunya yang tidak mereka kenal dengan baik, bantah Adam. Dan saya punya alasan untuk datang. Sebagai kepala divisi sustainability baru, saya bisa berpura-pura ingin bergabung dengan mereka. Rencana itu akhirnya disetujui dengan berat hati. Malam berikutnya, Adam bersiap untuk menghadiri pertemuan rahasia itu, dengan penyadap tersembunyi di bajunya dan tim pengawal yang mengawasi dari jarak jauh. Saat Adam bersiap untuk pergi, Sari mendekatinya dengan mata berkaca-kaca. Hati-hati, Adam. Orang-orang ini tidak segan-segan membunuh. Adam memegang bahu Sari dengan lembut. Jangan khawatir. Saya dibesarkan di hutan. Saya tahu cara membaca bahaya sebelum itu datang. Tapi dalam hati, Adam tahu ini adalah risiko terbesar yang pernah dia ambil. Hidupnya yang tenang di pinggir hutan kini sudah jauh di belakang, digantikan oleh pertarungan berbahaya antara kebenaran dan keserakahan. Dia mengambil kantong kecil berisi tanah dari kebunnya, jimat keberaniannya, dan memasukkannya ke dalam saku. Untukmu, Nenek, bisiknya. Dan untuk semua yang benar. Malam di Klub Marina terasa gemerlap dengan lampu-lampu kota yang memantul di permukaan air pelabuhan. Adam, mengenakan setelan jas baru yang membuatnya tidak nyaman, melangkah keluar dari taksi dengan perasaan campur aduk. Di balik kerah bajunya, tersembunyi perekam suara berteknologi tinggi, dan di nadinya, sebuah alat pelacak yang terhubung dengan tim pengawas dari kepolisian. Tenang, Adam, bisiknya pada diri sendiri sambil menyesuaikan dasinya. Kau sudah menghadapi harimau di hutan, kau pasti bisa menghadapi manusia serigala di sini. Dia disambut oleh dua orang tubuh kekar di pintu masuk yang memeriksa undangannya dengan saksama sebelum mengizinkannya masuk. Interior klub itu mewah dan eksklusif. Dipenuhi oleh orang-orang berpakaian mahal yang tersenyum manis, tapi matanya berbinar dengan kepentingan tersembunyi. Hendra sudah menunggu di sebuah ruang VIP terpisah. Wajahnya menyeringai saat melihat Adam. Ah, akhirnya kamu datang. Saya senang kamu mau bergabung dengan kami. Di samping Hendra, duduk seorang pria parubaya dengan aura yang sangat berwibawa. Jonathan Lim. Wajahnya yang tampan dan ramah sama sekali tidak mencerminkan reputasinya sebagai tokoh bisnis yang tak kenal ampun. Jadi ini anak emas Wadi yang saya dengar-dengar, kata Jonathan dengan suara yang dalam dan halus, sambil menyeruput anggurnya. Tangannya yang dihiasi cincin berlian besar mengisyaratkan Adam untuk duduk. Adam duduk dengan tenang, meski jantungnya berdebar kencang. Terima kasih atas undangannya, Tuan Lim. Saya tertarik dengan visi bisnis Anda. Jonathan tertawa lembut. Visi? Oh, saya suka orang yang langsung ke titik. Matanya menyipit, memeriksa Adam dengan cermat. Tapi sebelum kita berbicara lebih jauh, saya ingin tahu, mengapa seorang idealis seperti kamu tiba-tiba ingin bergabung dengan kami? Adam sudah mempersiapkan jawaban untuk pertanyaan ini. Karena saya menyadari bahwa idealisme tidak membayar tagihan, Tuan Lim. Dan setelah melihat betapa menguntungkannya proyek-proyek tertentu, saya pikir mungkin saya harus menyesuaikan prinsip saya. Hendra tertawa keras. Lihat, Jonathan. Saya bilang juga dia akhirnya akan melihat peluang. Tapi Jonathan tidak terlihat yakin.
Dia mengamati Adam dengan curiga. Menarik. Tapi saya dengar kamu punya masalah dengan proyek Kalimantan kita. Masalah itu bisa diselesaikan jika semua pihak mendapat manfaat yang sesuai, jawab Adam dengan hati-hati. Saya sebagai kepala divisi sustainability bisa mengatur laporan yang diperlukan. Percakapan berlanjut selama hampir 1 jam. Adam berusaha menjaga penampilannya sebagai orang yang rakus akan kekayaan, sambil berusaha mengarahkan pembicaraan ke topik rencana mereka yang sebenarnya. Tapi Jonathan Lim terlalu berpengalaman untuk langsung percaya. Terakhir, tatapanku jatuh pada Siska, mempelai perempuannya. Dia cantik, memang, dengan gaun pengantin yang berkilauan. Tapi wajahnya tampak bingung, matanya beralih antara aku dan Hasa, mencari penjelasan. Rupanya, Hasa tidak memberitahunya bahwa mantan istrinya akan hadir, atau mungkin, tentang keberadaanku secara detail. Dengan kepala tetap tegak dan senyum yang tidak luntur, aku mulai melangkah masuk lebih dalam ke ballroom. Langkahku percaya diri, tidak terburu-buru. Aku menyadari bahwa semua mata masih menatapku, bisikan-bisikan semakin menjadi. Beberapa tamu yang dulu adalah teman atau kenalan keluarga, Hasa mencoba menangkap tatapanku, tapi aku hanya mengangguk ringan dan melanjutkan langkah. Aku adalah badai yang tenang. Kehadiranku saja sudah cukup menciptakan gelombang kejutan dan ketidaknyamanan. Mereka mungkin telah menulis cerita tentangku sebagai si mantan yang mandul dan tidak becus. Tapi penampilanku hari ini membantah semua narasi itu. Aku bukanlah hantu dari masa lalu yang menyedihkan. Aku adalah kenyataan yang tidak bisa mereka sangkal. Seorang wanita yang tangguh, elegan, dan telah berhasil melampaui mereka. Dan ini baru permulaan. Langkahku berikutnya adalah menuju pelaminan, tempat di mana pertunjukan yang sesungguhnya akan dimulai. Saat itu, senyumku sedikit mengembang. Mereka pikir mereka yang memegang kendali. Tapi hari ini, merekalah yang harus bereaksi. Dan aku tidak bisa menunggu untuk melihat reaksi mereka. Langkahku terukur. Setiap hentakan high heelsku di karpet merah ballroom bagaikan detak jam waktu yang tak terelakkan menuju konfrontasi. Bisikan-bisikan tajam dan tatapan penuh selidik dari para tamu adalah soundtrack yang mengiringi perjalananku. Aku tidak terpancing untuk menatap balik atau mempercepat langkah. Fokusku tertuju pada satu titik. Trio di pelaminan yang kini tampak seperti patung yang kaku. Dari kejauhan, aku bisa melihat dinamika yang terjadi di antara mereka. Bu Sari, yang wajahnya masih pucat, membelakangi aku dan berbiciba dengan cepat dan galak pada Hasa, yang duduk dengan bahu kaku dan wajah tegang. Siska, sang mempelai, matanya yang lebar dan bingung terus-menerus beralih antara suaminya yang baru dan calon ibu mertuanya yang sedang marah, lalu menatapku yang semakin mendekat dengan ekspresi campuran antara bingung dan cemas. Saat jarak antara kami tinggal beberapa meter, sebuah blokade manusia menghadang. Seorang paman dari pihak Hasa, Pak Didit, yang dulu sering kujumpai dalam acara keluarga, melangkah maju dengan wajah cemas. "Reni, nak, apa kamu yakin dengan ini?" katanya dengan suara rendah, berusaha menghalangi jalanku secara halus. "Ini bukan tempatmu. Jangan mempermalukan dirimu sendiri." Aku berhenti dan menatapnya. Di balik kekhawatirannya, ada sedikit rasa iba yang justru membuatku semakin yakin dengan tindakanku. "Mempermalukan diri sendiri, Pak Didit," jawabku dengan suara lembut namun jelas, terdengar oleh beberapa tamu di sekitar kami. "Saya diundang secara resmi. Saya hanya ingin menyampaikan ucapan selamat secara pribadi pada mempelai. Apakah itu salah?" Pak Didit terlihat bingung. "Dedi undang? Tapi saya punya buktinya di email, Pak," ucapku sambil lalu, dan dengan langkah pasti, aku melewatinya. Akhirnya, aku sampai di depan pelaminan. Aroma bunga melati dan mawar harum semerbak, kontras dengan ketegangan yang bisa dipotong dengan pisau. Aku berdiri tepat di hadapan mereka bertiga. Untuk beberapa saat, hanya ada keheningan yang mencekam. Aku membiarkan keheningan itu berbicara, membiarkan ketidaknyamanan mereka memenuhi ruang. Hasa adalah yang pertama memecahkan kebekuan. Dia berdiri dengan kaku, wajahnya campuran antara kemarahan dan malu. "Reni, apa yang kau lakukan di sini?" desisnya, suaranya rendah dan bergetar. "Aku sudah bilang jangan datang." Dari sampingnya, Bu Sari langsung menyambar.
Suaranya nyaring dan penuh kebencian, menarik perhatian lebih banyak tamu. Dia tidak diundang. Preman. Keluarkan dia. Aku mengabaikan Bu Sari. Aku menatap Hasa. Senyum kecil masih mengembang di bibirku. Tapi aku diundang, Mas. Lewat email. Dan aku sudah membalasnya. Mungkin kamu terlalu sibuk sehingga lupa. Ucapku dengan nada santai, seolah sedang mengingatkannya pada janji makan malam. Siska, yang selama ini diam, akhirnya bersuara. Suaranya gemetar. Hasa? Siapa wanita ini? Kau bilang tidak akan ada masalah. Kau bilang dia sudah tidak ada. Sebelum Hasa menjawab, aku memandang Siska. Aku tidak melihatnya sebagai musuh. Di matanya, kulihat kebingungan seorang wanita yang mungkin juga menjadi korban kebohongan pria yang sama. Aku Reni, Siska. Perkenalkanku dengan sopan. Aku adalah mantan istri Mas Hasa. Istri yang resmi, sebelum kamu. Seketika itu pula, wajah Siska berubah putih. Matanya membelalak, penuh dengan ketidakpercayaan. Mantan istri. Dia menatap Hasa, matanya mulai berkaca-kaca. Kau bilang perceraianmu sudah beres bertahun-tahun yang lalu. Kau bilang dia sudah pindah ke luar negeri. Gubrak. Kalimat itu menggantung di udara. Bisikan-bisikan di sekeliling kami berubah menjadi gemuruh yang nyaris tak terbendung. Tamu-tamu saling pandang, ada yang terlihat syok, ada yang dengan cepat mengeluarkan ponsel mereka. Hasa terlihat panik. SIS, bukan seperti itu. Tapi Bu Sari kembali menyela, mencoba mengalihkan kesalahan. Dia berbohong. Wanita ini gila dan tidak bisa move on. Dia cemburu karena Hasa sekarang bahagia. Aku masih tetap tenang. Aku memandang Siska yang mulai terlihat goyah. Aku tidak berbohong, Siska. Perceraian kami baru saja selesai secara hukum 3 bulan yang lalu. Prosesnya cukup berantakan. Aku sengaja tidak menyebutkan detailnya di sini. Biarkan imajinasinya yang bekerja. Kemudian, aku kembali menatap Hasa. Senyumku sedikit memudar, digantikan oleh ekspresi yang lebih serius. Aku datang ke sini, Hasa, bukan untuk mengacau, tapi untuk mengucapkan selamat. Dan untuk mengucapkan terima kasih. Lorong yang tadi hening, kini dipenuhi oleh desahan dan gumaman. Bahkan Bu Sari pun terlihat bingung dengan ucapanku. Terima kasih, gagap Hasa. Wajahnya mencerminkan kebingungan yang sama. Iya, terima kasih. Jawabku, suaraku lantang dan jelas, terdengar oleh semua orang yang telah berkerumun. Terima kasih karena telah mengusirku dari rumah yang penuh dengan kebohongan dan manipulasi. Terima kasih karena telah menunjukkan wajahmu yang sebenarnya, sehingga aku terbebas dari pernikahan yang hanya berlandaskan kepura-puraan. Aku memandang Siska sekali lagi. Dan terima kasih, Siska, karena telah mengambil alih pria yang tidak lagi sanggup kubawa. Semoga kamu bisa memberinya keturunan yang sangat ia dan ibunya dambakan. Dan yang paling penting, tekanku, semoga kamu lebih kuat dariku untuk menghadapi segala intervensi dalam rumah tanggamu nanti. Tatapanku yang bermakna beralih sejenak ke Bu Sari, yang wajahnya kini merah padam karena marah dan malu. Kekacauan yang kuharapkan akhirnya terjadi. Siska mendesah keras, tangannya menutup mulut. Air mata mulai mengalir di pipinya. Kau membohongiku tentang segalanya. Isaknya pada Hasa, suaranya pecah. Hasa mencoba memegang lengannya, tapi Siska menariknya dengan kasar. Jangan sentuh aku. Suasana di pelaminan berubah total dari kemewahan dan kebahagiaan menjadi drama yang memilukan. Tamu-tamu berkerumun, kamera ponsel terus berkedip. Aku telah menyampaikan maksudku. Aku telah menanamkan benih keraguan dan kebenaran di hati Siska, dan mempermalukan Hasa serta ibunya di depan seluruh tamu undangan mereka. Dengan kepuasan yang dalam tapi tenang, aku mengambil amplop kecil berisi uang, bukan hadiah, tapi simbol penutup, dan meletakkannya di atas meja penerima hadiah di dekat pelaminan. Aku doakan yang terbaik untuk kalian, ucapku untuk terakhir kali, sebelum berbalik dan berjalan pergi dengan tenang, meninggalkan kekacauan, tangisan, dan kemarahan di belakangku. Langkahku keluar dari ballroom terasa lebih ringan dari sebelumnya. Aku baru saja mengambil kembali kendali atas ceritaku,
dan itu terasa sangat memuaskan. Setelah melewati blokade Pak Didit dan berdiri tepat di hadapan pelaminan, waktu seakan bergerak dalam slow motion. Aku bisa melihat setiap detail ekspresi mereka. Wajah Hasa yang pucat dan berkeringat, sorot mata Busari yang penuh racun, dan kebingungan polos di wajah Siska yang masih terselip harapan bahwa ini semua adalah kesalahpahaman. Nafas mereka tertahan, menunggu apa yang akan keluar dari mulutku. Aku tahu, kata-kataku berikutnya akan menjadi percikan api di tengah tumpahan bensin. Dengan senyum yang tetap terpelihara sempurna, kuarahkan pandangan pertama kepada Hasa. Suaraku jernih, terdengar jelas di tengah heningnya ballroom yang sebenarnya penuh dengan orang. Selamat atas pernikahan kalian, Mas Hasa, Ibu Siska, ucapku, sedikit mengangguk. Lalu, sebelum ada yang sempat menyela, aku lanjutkan, saya datang ke sini hari ini, selain untuk memberi selamat, juga untuk menyampaikan terima kasih. Seketika, kerumunan tamu yang tadinya hanya berbisik, kini mengeluarkan gumaman keras yang tak bisa disembunyikan. Kamera ponsel yang tadinya disembunyikan, kini diangkat lebih tinggi. Busari langsung meledak. Dasar wanita gila. Apa yang kau bicarakan? Keluarkan dia. Sekarang, teriaknya, namun kali ini, tidak ada satupun security yang bergerak. Mereka tampak bingung, melihat bahwa aku tampak tenang dan tidak mengancam. Sementara Busarilah yang berteriak-teriak histeris. Hasa berdiri, wajahnya memerah. Reni, cukup. Jangan lanjutkan. Tapi aku sudah sampai di sini. Aku mengalihkan tatapan kepada Siska, yang matanya sudah mulai berkaca-kaca. Terima kasih, Ibu Siska, ucapku, dengan tulus yang terdengar menusuk. Karena ibu telah bersedia mengambil alih tanggung jawab yang ternyata terlalu berat untuk saya pikul. Siska menggigit bibirnya. Tanggung jawab apa? Tanyanya, suaranya bergetar. Tanggung jawab untuk memenuhi ekspektasi keluarga yang begitu tinggi. Jawabku, sambil melirik sekilas ke arah Busari yang wajahnya hampir membiru. Terutama soal keturunan. Semoga ibu diberikan kemudahan. Dan yang paling penting, tekanku, suaraku sedikit lebih lantang. Semoga ibu diberikan kekuatan dan kebijaksanaan untuk menghadapi segala bentuk intervensi dan manipulasi dalam rumah tangga nanti. Karena berdasarkan pengalaman saya, tidak mudah. Bajingan kau, Reni, hardik Busari, hampir tidak bisa mengendalikan diri. Seorang kerabat memegangi lengannya untuk menenangkannya. Tamu-tamu yang hadir semakin gaduh. Bisikan-bisikan seperti intervensi dan dimanipulasi terdengar jelas. Siska kini menatap Hasa dengan tatapan yang berbeda. Bukan lagi kebingungan, tapi awal dari kekecewaan yang dalam. Apa maksudnya semua ini? Hasa? Intervensi? Dia bilang perceraian kalian karena dia yang tidak setia. Karena dia yang tidak mau punya anak. Aku tidak membiarkan Hasa menjawab. Kali ini, senyumku sedikit memudar, digantikan oleh ekspresi yang lebih serius dan berwibawa. Saya tidak pernah tidak setia, Siska. Dan masalah keturunan adalah keputusan kami berdua dulu. Tapi, tampaknya cerita yang sampai ke ibu sangat berbeda, ucapku. Lalu, aku menatap Hasa langsung ke matanya. Terima kasih juga, Mas, karena telah mengusir saya dari rumah dengan cara yang begitu dramatis. Melempar barang-barang saya seperti sampah di teras. Karena itu membuka mata saya. Bahwa saya pantas mendapatkan yang lebih baik. Bahwa harga diri saya tidak seharusnya diinjak-injak oleh siapapun. Bahkan oleh orang yang pernah saya cintai. Ruang itu menjadi sunyi sejenak. Gambaran yang kuberikan tentang pengusiranku begitu hidup dan memalukan. Tamu-tamu saling memandang dengan ekspresi ngeri. Melempar barang istri seperti sampah? Itu adalah gambaran yang sangat tidak menyenangkan bagi seorang pria yang tampaknya sempurna seperti Hasa. Dan terima kasih, lanjutku, sebagai penutup, karena telah menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati ternyata tidak bergantung pada orang lain, tapi pada bagaimana kita menghargai diri sendiri. Semoga kalian menemukan kebahagiaan yang kalian cari. Saya sendiri sudah menemukannya. Aku tidak memberikan kesempatan lagi bagi mereka untuk membalas. Aku mengambil amplop kecil dari clutch bagku dan meletakkannya di atas tumpukan hadiah.
Ini sebagai tanda saya menghargai undangan dan untuk menutup semua chapter lama dengan baik. Dengan anggukan terakhir yang sopan, kali ini kepada semua tamu yang menyaksikan, aku berbalik. Langkahku mantap, meninggalkan panggung drama yang telah kubicarkan. Aku tidak perlu menengok ke belakang untuk tahu bahwa kekacauan yang kutinggalkan jauh lebih mematikan daripada teriakan atau tangisan. Aku meninggalkan mereka dengan kebenaran-kebenaran pahit yang akan menghantui pernikahan mereka sejak hari pertama. Ucapan selamatku mungkin terlihat seperti racun yang dibungkus santun, tapi itu adalah kebenaran yang mereka tabur sendiri dari awal. Dan hari ini, aku hanya menuai badainya. Setelah ucapanku yang seperti pisau bermata dua, selamat sekaligus peringatan, menggantung di udara, efeknya langsung terlihat. Ballroom yang megah itu kini berubah menjadi panggung drama realitas tanpa skrip. Aku masih berdiri di sana, beberapa langkah dari pelaminan, menyaksikan langsung konsekuensi dari kata-kataku. Siska, mempelai wanita yang masih mengenakan gaun pengantinnya yang berkilauan, tampak seperti boneka yang talinya putus. Wajahnya yang cantik memutih, matanya membelalak tak percaya, berganti dari wajahku ke wajah Hasa yang semakin pucat. Dia bilang apa? Desis Siska, suaranya parau dan nyaris tak terdengar. Tangannya yang memegang buket bunga bergetar tak terkendali. Melempar barang-barangmu di teras? Perceraian 3 bulan lalu. Volume suaranya semakin meninggi, dipenuhi oleh rasa sakit dan pengkhianatan. Kau bilang perceraianmu sudah 5 tahun lalu. Kau bilang dia adalah mantan yang posesif dan gila yang tidak bisa move on. Hasa mencoba meraih lengannya, wajahnya panik. SIS, tenang. Dia hanya membesar-besarkan. Dia cemburu. Jaminan rumah kita, Hasa? Teriak Siska tiba-tiba, menyebutkan sesuatu yang sepertinya adalah rahasia di antara mereka. Kau bilang uang muka itu dari tabunganmu sendiri. Tapi waktu proses hukum, aku dengar ada gonogini. Itu artinya ada harta bersama. Dia punya bukti, ya? Itu sebabnya kau harus membayarnya. Hasa terlihat seperti tersambar petir. Dia jelas tidak menyangka Siska mengetahui hal ini. Siapa yang memberitahumu? Itu tidak penting. Tidak penting, teriak Siska, dan tangisnya akhirnya meledak. Air mata merusak riasan wajahnya yang sempurna. Kau membohongiku tentang segalanya. Usia perceraianmu, sifat mantan istrimu, bahkan sumber uang untuk rumah kita. Apalagi yang kau bohongi? Bu Sari, yang melihat calon menantunya nyaris histeris, maju dengan wajah garang. Siska, kendalikan dirimu. Jangan percaya omongan wanita gila ini di depan tamu-tamu kita. Dia hanya ingin menghancurkan kebahagiaanmu. Pernikahan yang seharusnya menjadi awal bahagia bagi Hasa dan Siska, justru berakhir sebelum benar-benar dimulai. Karma telah datang dengan cepat dan tanpa ampun. Mereka yang berusaha menghancurkanku dengan kebohongan dan manipulasi, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa reputasi dan rencana indah mereka hancur berantakan di depan mata mereka sendiri. Dan bagiku, ini adalah pembuktian terakhir bahwa kebenaran dan keteguhan hati pada akhirnya akan menang. Aku bisa benar-benar melangkah maju sekarang, karena bab terkelam dalam hidupku telah ditutup dengan caraku sendiri. Beberapa minggu berlalu setelah insiden pernikahan yang menggemparkan itu. Aku berusaha kembali ke rutinitasku, fokus pada pekerjaan dan membangun kehidupan baruku. Kabar tentang Hasa dan keluarganya masih sesekali sampai ke telingaku, tapi aku berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya. Rasanya seperti bab yang sudah benar-benar tertutup. Suatu sore, aku sedang meeting dengan timku di kantor membahas strategi pemasaran untuk peluncuran produk baru. Kami berkumpul di ruang konferensi dengan whiteboard penuh coretan dan grafik. Saat itulah, sekretaris divisi memberitahuku bahwa ada tamu yang ingin bertemu. Seorang bapak yang menyebutkan nama perusahaan Hasa. Katakan saya sedang meeting. Jawabku singkat, tidak ingin urusan lamaku mengganggu pekerjaan. Dia bilang ini sangat penting dan berkaitan dengan kemitraan potensial. Bu Reni, balas sekretaris itu melalui intercom. Dengan sedikit gusar, aku meminta maaf pada tim dan keluar sebentar. Di lobi resepsion kantorku yang modern, seorang pria parubaya dengan setelan rapi berdiri. Aku mengenalinya, Pak Handoko, salah satu mitra bisnis utama Hasa.
Bu Reni, ujarnya sambil menyodorkan tangan, tersenyum ramah. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Ada yang bisa saya bantu, Pak Handoko? Tanyaku, berusaha profesional. Dengar-dengar, Ibu sekarang adalah kepala divisi pemasaran di sini, ya? Selamat. Karir Ibu memang cemerlang. Terima kasih. Tapi saya yakin Bapak bukan ke sini hanya untuk memberi selamat. Dia terlihat sedikit tersipu. Iya, begini, Bu. Saya datang mewakili diri sendiri. Seperti yang Ibu tahu, kami punya kemitraan dengan, perusahaan Hasa. Aku mengangguk, menunggu kelanjutannya. Bisnisnya sedang tidak baik-baik saja, Bu Reni. Sejak insiden pernikahan itu, reputasinya sangat tercoreng. Banyak mitra yang mulai menarik diri, khawatir dengan integritasnya. Saya sendiri mulai meragukan kelangsungan usahanya. Sayang sekali, ucapku, tetap netral. Ya. Nah, saya dan beberapa investor lain, sedang mencari partner baru yang lebih stabil dan memiliki reputasi baik. Nama Ibu sangat dihormati di industri ini. Apakah perusahaan Ibu terbuka untuk kemitraan? Mungkin kita bisa bertemu minggu depan untuk membahas peluangnya. Aku tersenyum tipis. Ini adalah ironi yang luar biasa. Hasa dulu meremehkanku dan karierku, menganggapnya sebagai ancaman bagi peran domestikku. Kini, justru karierku inilah yang menjadi penyelamat bagi mitra bisnisnya yang sedang goyah. Tentu saja, Pak Handoko, perusahaan kami selalu terbuka untuk kemitraan yang saling menguntungkan. Silakan hubungi sekretaris saya untuk menjadwalkan meeting. Sempurna. Terima kasih banyak, Bu Reni, ujarnya dengan lega. Saat kami berbicara, tanpa kusadari, Hasa sendiri muncul di lobi. Rupanya dia ada janji dengan divisi lain di perusahaanku. Wajahnya langsung berubah pucat ketika melihatku sedang berbicara akrab dengan Pak Handoko. Handoko, apa yang kau lakukan di sini? Tanya Hasa, suaranya tegang. Pak Handoko terlihat sedikit tidak nyaman. Hasa, saya sedang membicarakan bisnis dengan Bu Reni. Bisnis? Dengan dia? Hasa menatapku dengan penuh kebencian dan kekalahan. Ini karena pernikahanku, kan? Kau memanfaatkan situasi ini untuk merebut mitra bisnisku. Sebelum sempat kubuka mulut, Pak Handoko yang menjawab dengan tegas. Ini bukan soal pribadi, Hasa. Ini bisnis. Reputasimu sedang di titik terendah, dan bisnismu tidak stabil. Saya harus memikirkan investasi saya dan tim saya. Dan kebetulan, perusahaan Bu Reni menawarkan prospek yang lebih baik. Kau tidak bisa melakukan ini. Kita sudah bermitra selama bertahun-tahun. Protes Hasa, suaranya nyaris memohon. Dan selama itu pula aku tidak tahu bahwa kau bisa membohongi orang yang paling dekat denganmu seperti itu, balas Pak Handoko dengan dingin. Dalam bisnis, kepercayaan adalah segalanya, Hasa. Dan kau telah menghancurkannya. Hasa terdiam, wajahnya mencerminkan keputusasaan. Dia melihatku, dan untuk pertama kalinya, bukan kebencian yang kulihat, tapi pengakuan akan kekalahannya. Aku telah bergerak maju dan sukses di dunia yang sama yang dulu dia gunakan untuk merendahkanku. Selamat tinggal, Hasa, kata Pak Handoko sebelum berbalik dan pergi, meninggalkan Hasa sendirian di lobi. Aku tidak berkata apa-apa pada Hasa. Aku hanya menatapnya sejenak, lalu berbalik dan kembali ke ruang meetingku. Tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan. Keberhasilanku, dan kehancuran bisnisnya yang dia alami sebagian karena ulahnya sendiri, adalah pembalasan yang paling sempurna. Karma tidak hanya datang dalam bentuk pernikahan yang gagal, tapi juga dalam bentuk ancaman terhadap hal yang paling dia banggakan, bisnisnya. Dan aku, tanpa perlu melakukan apapun yang jahat, telah menjadi saksi sekaligus bagian dari karma itu. Dunia maya menjadi panggung karma berikutnya bagi keluarga Hasa. Meskipun aku telah memutuskan untuk tidak lagi menyentuh atau membuka media sosial, Maya dengan setia melaporkan perkembangan yang terjadi. Menurutnya, badai digital yang melanda Hasa dan terutama Bu Sari jauh lebih dahsyat dari yang bisa kubayangkan. Ren, kamu harus lihat ini, kata Maya suatu malam melalui telepon. Suaranya terdengar campuran antara gemas dan iba. Video-video pendek dari pernikahan itu jadi viral di TikTok dan Instagram Reels.
Ternyata, beberapa tamu yang hadir berhasil mengabadikan momen-momen paling dramatis. Siska yang menangis histeris melepas mahkotanya, teriakan-teriakan panik Busari yang nyaring dan tidak terkendali, serta ekspresi hancur Hasa yang terduduk lesu di pelaminan. Potongan-potongan video itu disusun dengan background drama dan diberi teks-teks yang menjelaskan kronologi singkat. Pernikahan eksklusif berubah jadi drama. Mantan istri datang kebongkar segala kebobrokan. Demikian salah satu judul yang paling banyak dilihat. Yang lebih mencengangkan adalah munculnya sebuah akun anonim, diduga dibuat oleh mantan asisten rumah tangga keluarga Hasa atau mungkin bahkan kerabat dekat yang tidak tahan dengan sikap mereka, yang dengan berani membagikan cerita-cerita detail tentang bagaimana Busari benar-benar mengendalikan hidup Hasa, termasuk campur tangannya yang berlebihan dalam rumah tanggaku dulu. Busari itu pelaku emosional incest sama anaknya, tulis salah satu unggahan, disertai dengan contoh-contoh konkret seperti bagaimana Busari selalu memilihkan pakaian dalam untuk Hasa bahkan setelah dia menikah, atau bagaimana dia kerap menelepon Hasa di tengah malam hanya untuk mengeluh tentang aku. Dia tidak bisa terima ada wanita lain dalam hidup Hasa. Reni cuma korban pertama. Unggahan-unggahan itu dengan cepat dibagikan ribuan kali. Komentar-komentar pun membanjir. Tidak hanya menyoroti Hasa yang dianggap sebagai anak mami dan tidak jantan, tetapi yang paling banyak menjadi sasaran adalah Busari. Ih, najis banget si ibu ini. Ngebreak home orang padahal rumahnya sendiri kotor. Keluarga toksik. Semoga yang nikah sama anaknya cepat sadar dan kabur. Jangan-jangan Reni dibikin mandul sama dia? Serem banget sih. Lihat deh sikapnya di video. Kayak putri kerabuan yang skakmat. Dasar monster. Reputasi keluarga, terhormat, dan mapan, yang selama ini dibanggakan Busari, hancur berantakan dalam semalam. Mereka menjadi bahan olokan dan cemoohan publik. Nama keluarga mereka yang dulu dihormati, kini disebut dengan ejekan seperti keluarga monster atau klan toksik. Aku menerima telepon dari seorang kenalan lama yang juga mengenal keluarga Hasa. Reni, aku baru lihat berita-berita online. Aku tidak tahu selama ini kamu melalui semuanya. Kamu kuat banget bisa bertahan selama 6 tahun. Bahkan atasan lamaku di perusahaan sebelumnya menghubungiku. Reni, saya dengar kabarmu. Keluarga Hasa memang selalu rumit. Syukurlah kamu sudah keluar dari sana. Kalau ada yang bisa saya bantu, jangan sungkan. Dampaknya pun merambah ke kehidupan sosial mereka. Menurut kabar yang beredar, Busari yang biasanya aktif dalam berbagai perkumpulan sosial dan charity, sekarang dihindari oleh banyak anggota. Undangan untuk acara-acara eksklusif tidak lagi datang. Teman-teman dekatnya banyak yang menjaga jarak, malu terasosiasi dengan skandal yang begitu viral. Hasa, di sisi lain, harus menanggung malu di lingkaran bisnisnya. Tidak hanya mitra bisnis yang mundur, tetapi rekan-rekan sejawatnya sekarang memandangnya dengan sebelah mata. Seorang CEO yang tidak bisa mengurus rumah tangganya sendiri, apalagi dipermalukan di depan publik, dianggap tidak kompeten mengelola perusahaan. Puncaknya, sebuah acara talk show terkenal bahkan membahas fenomena keluarga toksik dan mantan menantu yang bangkit sebagai tema episode mereka. Meskipun tidak menyebut nama secara langsung, semua orang yang mengikuti kabar ini tahu siapa yang dibicarakan. Psikolog yang diwawancarai dalam acara itu menyoroti bahaya emosional incest dan campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak. Aku sendiri tidak menikmati ini semua. Melihat mereka dihujat dan dijadikan bahan gunjingan nasional terasa berlebihan. Tapi di sisi lain, ini adalah konsekuensi alami dari tindakan mereka. Mereka yang selama ini hidup dalam gelembung ilusi tentang kesempurnaan dan keunggulan keluarga mereka, akhirnya dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa dunia luar memandang mereka dengan jijik dan hina. Karma ketiga ini mungkin yang paling menyakitkan bagi Busari. Bagi seorang wanita yang begitu membanggakan status, gengsi, dan penampilan, menjadi bahan cemoohan dan olokan publik adalah neraka yang hidup-hidup. Dan semua itu terjadi tanpa perlu aku mengangkat satu jari pun. Mereka telah menggali kuburan mereka sendiri dengan kebohongan, keserakahan, dan keangkuhan mereka. Sekarang, mereka tinggal menikmati hasilnya. Gemuruh karma yang menimpa keluarga Hasa perlahan-lahan mereda menjadi latar belakang yang samar dalam hidupku. Aku dengan sengaja menjauhkan diri dari hiruk-pikuk itu,
memusatkan perhatian pada hal yang paling penting, membangun kembali hidupku dengan fondasi yang kokoh dan damai. Apartemen kecilku yang dulu terasa sepi, kini telah berubah menjadi rumah yang hangat dan penuh dengan kepribadianku sendiri. Dinding-dindingnya dihiasi lukisan-lukisan yang kubeli dari pasar seni, rak bukuku penuh dengan novel-novel yang selama ini ingin kubaca, dan balkon kecilnya kutata menjadi taman mini dengan tanaman-tanaman herbal yang kupunyai. Pekerjaanku sebagai kepala divisi pemasaran semakin mantap. Tanpa beban emosional dari rumah tangguku yang kacau, kreativitasku justru semakin berkembang. Aku meluncurkan kampanye baru yang sukses besar, mendapatkan pujian dari atasan dan rekan-rekan kerja. Ruang rapat yang dulu menjadi tempatku menyembunyikan kepedihan, kini menjadi panggung di mana ide-ide brilianku disambut dengan antusias. Suatu akhir pekan yang cerah, aku memutuskan untuk mengikuti workshop fotografi dasar yang selama ini selalu kutunggu-tunggu. Di sanalah, di antara para peserta lainnya yang sebagian besar adalah pemula sepertiku, aku bertemu dengan Bima. Dia adalah seorang arsitek yang menjadi instruktur tamu untuk sesi komposisi. Bima tidak seperti Hasa. Dia tidak tampil dengan pesona yang memukau atau kata-kata yang terlalu dipoles. Ketenangannya terpancar alami, dan matanya yang jernih menyiratkan kedalaman serta ketulusan. Saat istirahat, kami terlibat percakapan singkat tentang penggunaan ruang dan cahaya dalam fotografi. Menurutku, foto terbaik datang dari momen yang jujur, bukan yang dipaksakan, ujarnya sambil memperlihatkan beberapa contoh karyanya yang menangkap ekspresi natural orang-orang di jalanan. Seperti kehidupannya, jawabku tanpa berpikir. Yang terbaik datang ketika kita berhenti memaksakan cerita yang bukan milik kita. Dia menatapku, sedikit terkejut, lalu mengangguk perlahan. Pikiran yang dalam. Tapi aku setuju. Kami pun melanjutkan percakapan itu di sebuah kafe kecil setelah workshop usai. Bercerita tentang minat, tentang perjalanan hidup, tentang hal-hal sederhana yang membuat kita bahagia. Aku tidak merasa perlu untuk memamerkan diri atau menyembunyikan luka. Aku hanya menjadi diriku sendiri. Dan yang mengejutkannya, itu terasa cukup. Lebih dari cukup. Jadi, kamu seorang arsitek yang suka fotografi di akhir pekan? Tanyaku sambil menyeruput cappuccinoku. Dan kamu seorang kepala divisi pemasaran yang ingin belajar melihat dunia dari balik lensa, balasnya dengan senyum. Kita semua punya banyak lapisan, bukan? Pertemuan dengan Bima tidak serta-merta mengisi kekosongan dalam diriku. Justru, dia mengajarkanku bahwa kekosongan itu tidak perlu diisi oleh orang lain. Dia menghargaiku sebagai individu yang utuh. Kami mulai berkencan, mengeksplorasi kota, mencoba restoran baru, atau sekadar duduk diam di taman sambil berbagi cerita. Setiap kencan terasa ringan dan alami, tanpa tekanan atau ekspektasi yang berlebihan. Suatu sore, kami sedang berjalan-jalan di tepi danau. Matahari senja memantulkan warna jingga keemasan di permukaan air. Bima memegang tanganku dengan lembut, tidak menggenggam erat seperti Hasa yang dulu selalu terkesan posesif. Aku dengar tentang masa lalumu, ujarnya tiba-tiba, dengan hati-hati. Dari beberapa orang yang tahu, aku hanya ingin kamu tahu, itu tidak mengubah caraku memandangmu. Justru, itu membuatku lebih mengagumimu. Aku menatapnya, sedikit terkejut. Kau tidak takut dengan dramaku? Drama itu bukan milikmu, Reni. Itu adalah milik mereka. Kamu adalah korban yang berhasil selamat dan menjadi lebih kuat. Itu yang kulihat. Kata-katanya yang sederhana itu menyentuh relung hatiku yang paling dalam. Untuk pertama kalinya, seseorang melihatku bukan sebagai mantan istri Hasa yang malang, atau wanita yang dimanfaatkan, tapi sebagai Reni, seorang yang kuat yang telah melewati badai. Sambil berjalan kembali ke mobil, Bima bercerita tentang rencananya untuk mendesain sebuah perpustakaan komunitas. Matanya bersinar penuh semangat. Bayangkan, sebuah ruang di mana orang bisa datang, membaca, dan merasa tenang. Seperti pelukan dari sebuah bangunan. Mendengarnya, aku tersenyum. Inilah kebahagiaan yang kumaksud. Bukan kemewahan atau gengsi, tapi kedamaian dan tujuan yang jelas. Hubungan kami mungkin masih baru, tapi rasanya seperti menemukan sebuah pelabuhan yang tenang setelah sekian lama terombang-ambing di lautan yang ganas. Malam itu, setelah Bima mengantarkanku pulang,
Aku berdiri di balkon apartemenku, memandang lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Aku tidak lagi merasa kesepian. Aku merasa lengkap. Bukan karena ada seseorang di sampingku, tapi karena aku telah berdamai dengan diriku sendiri. Aku telah mengambil kembali kendali atas narasi hidupku, dan menulis bab baru yang penuh dengan harapan, kedamaian, dan kemungkinan-kemungkinan yang menyenangkan. Hidup baru ini memang tidak sempurna, tapi ini adalah milikku sepenuhnya. Dan itu adalah segalanya. 6 bulan telah berlalu sejak pernikahan yang menggemparkan itu. Hidupku telah berjalan di rel yang baru, penuh dengan kedamaian dan pencapaian-pencapaian kecil yang membahagiakan. Suatu sore, aku sedang bersiap untuk kencan makan malam dengan Bima ketika ponselku bergetar. Sebuah SMS dari nomor yang tidak kukenal. Jari ini hampir saja menghapusnya, mengira itu pesan promosi, tapi sesuatu membuatku membukanya. Reni, ini Hasa. Aku tahu aku tidak berhak mengganggumu lagi, tapi aku harus mengatakannya. Hidupku hancur. Bisnisku bangkrut, ibuku sakit-sakitan karena stres, dan tidak ada seorang pun yang mau melihat wajahku. Aku menyesal. Aku menyesal atas segalanya. Maafkan aku salah. Aku terduduk di tepi tempat tidur, memandangi pesan itu. Kata-katanya terasa hampa, seperti sebuah skrip yang dipaksakan. Tidak ada kedalaman, tidak ada pengakuan spesifik tentang kesalahan-kesalahannya. Hanya sebuah pernyataan umum tentang penyesalan yang datang ketika segala sesuatu telah runtuh. Bima, yang sedang menungguku di ruang tamu, menyadari perubahan ekspresiku. Ada apa, Ren? Tanyanya dengan lembut. Kuperlihatkan padanya SMS itu. Setelah membacanya, dia menghela napas. Apa yang akan kau lakukan? Aku menggeleng. Tidak ada. Ini sudah terlambat. Dia duduk di sampingku, memegang tanganku. Penyesalan yang datang setelah kehancuran total seringkali lebih tentang diri sendiri daripada tentang orang yang disakiti. Dia tepat sekali. Pesan Hasa bukanlah tentang aku atau rasa sakit yang ditimbulkannya. Itu adalah teriakan putus asa dari seseorang yang kehilangan segalanya, dan sekarang mencoba meraih apapun yang bisa memberinya penebusan palsu. Beberapa hari kemudian, kebetulan aku bertemu dengan seorang kenalan yang masih memiliki hubungan dengan keluarga Hasa. Dari obrolan singkat itu, gambaran lengkap tentang kehancuran mereka akhirnya kudapatkan. Ternyata, setelah pernikahan yang gagal, Siska dan keluarganya secara resmi membatalkan pernikahan dan menuntut ganti rugi yang besar atas biaya pernikahan dan mahar yang telah diberikan. Tuntutan hukum itu menjadi pukulan finansial yang sangat berat. Perusahaan Hasa akhirnya dinyatakan bangkrut 2 bulan yang lalu. Cerita kenalanku itu. Aset-asetnya disita. Rumah yang dulu kamu tinggali sudah dijual lelang. Yang lebih memilukan adalah kabar tentang Bu Sari. Ibunya, Bu Sari, terkena stroke ringan tak lama setelah video-video itu viral. Dia sering dirawat inap. Kondisinya tidak terlalu parah, tapi dia seperti kehilangan semangat hidup. Mungkin karena malu dan stres. Lingkungan pertemanan elitnya sudah meminggirkannya. Hasa sendiri, yang kehilangan segalanya, perusahaannya, reputasinya, calon istrinya, dan bahkan rumahnya. Kabarnya kini tinggal di sebuah apartemen kecil yang disewa dan bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan menengah, jauh dari jabatan CEO yang dulu dibanggakannya. Dan yang paling ironis, tambah kenalanku dengan suara berbisik. Katanya, Hasa sempat berkencan dengan beberapa wanita setelah Siska, tapi hubungannya tidak pernah bertahan lama. Kabarnya, para wanita itu mundur setelah mengetahui reputasinya atau setelah bertemu dengan ibunya. Mendengar semua ini, hatiku sama sekali tidak bergembira. Tidak ada rasa puas melihat penderitaan mereka. Yang kurasakan justru adalah sebuah kepedihan yang dalam. Betapa sebuah keluarga yang dulu terlihat sempurna bisa hancur karena keserakahan, kebohongan, dan keangkuhan. Mereka adalah penjahat sekaligus korban dari karakter mereka sendiri. Saat aku pulang ke apartemenku yang hangat dan nyaman, aku memandangi kota dari balkon. Aku masih ingat SMS Hasa. Maafkan aku. Bisa saja ku balas pesan itu, memberikan pengampunan yang mungkin akan meringankan bebannya. Tapi malam ini, aku memutuskan untuk tidak melakukannya. Bukan karena aku pendendam, tapi karena maaf adalah hadiah yang harus kuberikan pada diriku sendiri terlebih dahulu.
Aku sudah memaafkan mereka dalam hatiku, bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri, agar bisa benar-benar bebas dan melangkah maju. Memberitahukan maafku pada Hasa tidak akan mengubah apapun. Itu hanya akan memberinya kepuasan yang tidak pantas dia dapatkan. Karma telah bekerja dengan sempurna. Mereka yang mencoba menghancurkanku justru menghancurkan diri mereka sendiri. Aku tidak perlu melakukan apapun lagi. Hidupku yang baik dan damai adalah jawaban terakhir untuk semua luka masa lalu. Dan jawaban itu sudah cukup. Matahari pagi menyelinap melalui jendela apartemenku, menerangi debu-debu emas yang menari-nari di udara. Aku duduk di balkon kecilku, menyeruput teh chamomile hangat, memandangi kota yang perlahan bangun. Di tanganku, ada secari kertas, surat yang baru saja kuterima dari pengadilan. Ini adalah dokumen terakhir yang menyatakan bahwa semua proses perceraian dan pembagian aset telah benar-benar selesai, ditutup, dan tidak dapat diganggu-gugat lagi. Sebuah simbol penutup yang resmi. Bima sudah pergi bekerja lebih awal, meninggalkan pesan manis di kulkas dan aroma kopi yang masih tercium di dapur. Hubungan kami berjalan dengan indah dan alami, tanpa paksaan. Dia memberiku ruang untuk bernafas, untuk tumbuh, dan yang terpenting, untuk menjadi diriku sendiri sepenuhnya. Beberapa minggu yang lalu, aku bahkan memberanikan diri untuk bertemu dengan orang tua Bima. Pertemuan itu berlangsung hangat dan sederhana. Ibunya adalah seorang guru SD yang pensiun, dengan senyum yang menenangkan. Ayahnya, seorang dosen, banyak bertanya tentang pekerjaanku dengan rasa ingin tahu yang tulus. Tidak ada penilaian, tidak ada tekanan tentang latar belakang masa laluku. Mereka menerimaku begitu saja. Kami senang Hasa bertemu denganmu, kata ibunya sambil memegang tanganku. Dia terlihat lebih bahagia sejak mengenalmu. Kata-kata itu membuatku tersenyum. Aku juga lebih bahagia sejak mengenal Bima, dan lebih penting lagi, sejak berdamai dengan diriku sendiri. Pekerjaanku juga semakin berkembang. Kampanye terakhir yang kupimpin berhasil melampaui target, dan atasan memberitahuku bahwa namaku sedang dipertimbangkan untuk posisi direktur yang akan segera lowong. Dunia profesional, yang dulu menjadi sumber konflik dalam pernikahanku, kini justru memberiku pijakan dan kebanggaan. Di tengah kesibukan ini, aku menyempatkan diri untuk melakukan hal-hal kecil yang kusukai. Aku bergabung dengan klub buku, mengikuti kelas memasang weekend, dan bahkan mulai belajar bermain gitar. Setiap aktivitas ini adalah benang-benang yang menenun diriku menjadi seorang wanita yang utuh, tidak lagi didefinisikan oleh gelar, istri, atau mantan, siapapun. Suatu sore, saat aku sedang merapikan lemari, kutemukan sebuah kotak berisi kenangan pernikahanku dengan Hasa, beberapa foto, surat cinta zaman dulu, dan sebuah buku puisi yang pernah dia berikan. Dulu, barang-barang ini terasa seperti racun yang harus segera dibuang. Tapi hari ini, saat kubuka kembali, yang kurasakan bukan lagi sakit atau kemarahan, melainkan sebuah kesedihan yang tenang.